Li Fuchen dengan santai memasuki dunia rahasia Void Grand Canyon yang membutuhkan kunci Void untuk masuk. Berjalan di Grand Canyon of the Void, Li Fuchen merasa lebih bebas dari sebelumnya. Di masa lalu, saya tidak bisa merasakannya tanpa memadatkan hati Void Dao. Sekarang dia telah mengumpulkan hati kekosongan Tao, dia merasa seperti seekor burung yang terbang keluar dari sangkar burung. Mulai sekarang, laut dan langit sangat luas, dan dia tidak terkendali. Dengan dilepaskannya kesadaran spiritualnya, Li Fuchen segera menemukan bahwa kesadaran spiritualnya sekarang dapat digabungkan dengan aturan kehampaan dan memindai ke kedalaman kehampaan. Ini luar biasa. Kesadaran spiritual dapat melihat menembus kehampaan, yang bahkan sebagian besar orang suci pun tidak dapat melakukannya. Umumnya hanya ada dua tipe orang yang bisa melakukannya. Yang pertama adalah penguasa suci Dao kekosongan yang telah memadatkan hati Dao kekosongan seperti Li Fuchen, dan yang lainnya adalah penguasa suci jiwa Dao yang telah mempraktikkannya, metode rahasia menjelajahi Soul Dao. Aturan kehampaan, jantung kehampaan. Menghembuskan napas dari udara keruh, Li Fuchen menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Segera, Li Fuchen menemukan ruang independen di dunia rahasia Void Grand Canyon. Jika Li Fuchen menebak dengan benar, ruang mandiri ini seharusnya adalah Taman Raja Suci. Dengan sekilas tubuhnya, Li Fuchen hendak melarikan diri ke Taman Void. Ledakan. Namun saat berikutnya, Li Fuchen langsung dikeluarkan. Sungguh menakjubkan. Aturan kosong yang terdapat di Taman Raja Suci begitu kuat sehingga Li Fuchen tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tanpa meninggalkan dunia rahasia Void Grand Canyon, Li Fuchen langsung mempraktikkan jurus ketiga teknik pedang sutian, alam pedang sutian. Jurus ini adalah jurus yang pasti mematikan. Setelah dikuasai, Li Fuchen yakin bahwa dia bisa mengalahkan kaisar hebat manapun dengan satu jurus. Dengan hati pedang dan hati Void Dao, jauh lebih mudah bagi Li Fuchen untuk berlatih alam pedang langit Void daripada yang dia bayangkan hanya dalam satu hari, dia menemukan banyak esensinya. Seminggu kemudian, dunia pedang sutian. Li Fuchen mengayunkan pedangnya, cahaya pedang menyebar, dan segala sesuatu di cahaya pedang itu berhenti. Tepatnya, ini tidak diam, tapi 1000 kali lebih lambat. Dunia pedang sutian, dunia ilmu pedang. Mata Li Fuchen bersinar dengan cahaya pencerahan. Li Fuchen ingin menangkap perkumpulan darah Luo dan gerbang malam gelap, tetapi kedua anisasi gelap ini tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Li Fuchen tahu bahwa kedua anisasi menghindarinya. Benua di Tian sangat besar, dan lawan dengan sengaja menghindarinya. Tidak peduli seberapa kuat Li Fuchen, dia tidak dapat menemukannya. Kecuali jika kesadaran spiritualnya dapat mencakup seluruh benua Kaisar Tian. Sayangnya hal ini mustahil. Diperkirakan sebagian besar orang suci tidak dapat melakukannya. Karena pihak lain bersembunyi darinya, Li Fuchen terlalu malas menghabiskan energi untuk mencarinya. Dia berencana untuk kembali ke benua Qise dan benua Donglin. Saya pikir saya tidak akan diserang balik oleh kekuatan luar angkasa kali ini. Li Fuchen telah meninggalkan bekas kekosongan di benua di Tian. Bahkan jika dia kembali ke benua 7 warna, dia bisa kembali, jadi dia melakukannya untuk meluangkan waktu di jalan. Saya yakin dia harus melakukannya. Tidak akan memakan waktu 10 tahun. Mengeluarkan disk transfer, Li Fuchen menjadi bersemangat bahkan tanpa memikirkannya. Kekosongan berputar dan Li Fuchen tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, Li Fuchen datang ke laut dalam. Kecuali auranya yang sedikit kosong, tidak ada yang terjadi pada Li Fuchen kali ini. Kalau dipikir-pikir, dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini kultivasinya tidak hanya mencapai tingkat alam dharma, tetapi juga memadatkan kekosongan hati Tao. Akan aneh jika kekuatan ruang bisa menjadi bumerang baginya. Melihat ke belakang, dia bisa merasakan keberadaan tanda kekosongan, tetapi dengan kehendak Kaisar Tian benua yang menghalanginya, dia tidak bisa merasakan jarak, tetapi hanya tahu arah yang tepat. Setelah menenangkan diri sejenak, Li Fuchen terus mengaktifkan disk teleportasi. 10 kali, 20 kali, 50 kali. Li Fuchen bertanya-tanya apakah ketika tingkat kultivasinya meningkat, jarak transmisi menurun tajam saat menggunakan disk teleportasi. Kalau tidak, mengapa sudah diteleportasi hampir 100 kali dan masih belum mencapai benua 7 warna? Untuk memverifikasi seberapa jauh jarak teleportasi, Li Fuchen meninggalkan tanda kosong di tempat dan kemudian berteleportasi. Tentu saja, Li Fuchen tersenyum pahit. Jarak yang ditempuh sekali jauh lebih pendek dari yang ia bayangkan, hanya kurang dari 300.000 mil, dan 100 kali lipat hanya 30 juta mil. Dibandingkan dengan lautan luas, 30 juta mil bukanlah apa-apa. Faktanya,
Li Fuchen merasa kecepatannya untuk melarikan diri dari kehampaan tidak lebih lambat dari kecepatan teleportasi. Bagaimanapun, dia harus menenangkan nafasnya setelah setiap transmisi. Tentu saja, Li Fuchen tidak akan sebodoh itu untuk pergi sendiri. Menggunakan teknik melarikan diri untuk bergegas ke depan menghabiskan energi pedang dalam jumlah yang sangat besar. Dia memperkirakan jika dia harus melarikan diri sejauh puluhan juta mil, energi pedangnya akan habis. 500 kali, 1000 kali, hampir 2000 kali, Li Fuchen akhirnya merasakan aura 7 benua warna. Saat ini, Li Fuchen telah mengkonsumsi ratusan juta batu spiritual tingkat rendah, setara dengan puluhan ribu batu spiritual tingkat menengah. Ini bukanlah jumlah yang kecil untuk Raja Alam Yuan Hai, tapi untungnya itu tidak dianggap jumlah kecil untuk Li Fuchen. Li Fuchen mengangkat pelat teleporter dan melihatnya, lalu tersenyum masam. Dis teleportasi ini hanya digunakan beberapa kali. Hampir 2000 transmisi telah membuat dis teleportasi kewalahan, dan beberapa retakan muncul di dalamnya. Ya, itu hanya dis teleportasi tingkat rendah. Meskipun dis teleportasi sangat berharga, itu juga dibagi menjadi 4 tingkatan. Dis teleportasi tingkat rendah adalah level terendah, hanya dapat diisi dengan batu spiritual tingkat rendah, dan jarak transmisinya pendek. Dis teleportasi tingkat menengah dapat diisi dengan batu spiritual tingkat menengah, meningkatkan jarak transmisi puluhan kali lipat. Berikutnya, ada konveyor bermutu tinggi dan konveyor kelas atas. Namun, di benua tingkat menengah dan rendah, dis teleportasi tidak diragukan lagi merupakan harta yang sangat berharga. Bahkan dis teleportasi tingkat rendah pun sangat berharga. Dari kejauhan, Li Fuchen melihat 7 benua warna. Apa yang terjadi? Li Fuchen melirik dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa di seberang benua Qingtu, ada banyak monster dan binatang laut yang menimbulkan kekacauan di benua itu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Paviliun King Song, pengontrol benua Qingtu adalah mengaktifkan formasi besar untuk melawan monster dan binatang laut. Dengan mengerutkan kening, Li Fuchen mempercepat dan langsung menuju Paviliun King Song. Boom boom boom. Di luar Paviliun King Song, ratusan Raja Ibel 15 terus membombardir formasi Paviliun King Song. Jika ini masalahnya, Paviliun King Song tidak akan terlalu pasif. Di antara ratusan Raja Ibel 15, ada satu Raja Ibel 15 yang sangat kuat. Setiap kali dia bergerak, dia dapat mengguncang formasi Paviliun King Song. Li Fuchen hanya melihat sekali dan tahu bahwa kekuatan Raja Ibel 15 ini tidak kalah dengan Kaisar Perang Perantara. Anda harus tahu bahwa Kaisar Semu sudah sangat menakutkan di benua tingkat menengah biasa. Kata-kata Kaisar Perang tidak diragukan lagi dapat menyapu semua keberadaan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Merasakan pendekatan Li Fuchen, salah satu Raja Ibel 15 bergegas menuju Li Fuchen. Ledakan. Tetapi sebelum Raja Ibel 15 ini mendekati Li Fuchen, dia dikejutkan hingga menjadi kabut darah oleh napas Li Fuchen. Selanjutnya, Li Fuchen melambaikan tangannya, dan kekuatan yang agung dan ganas menyapu. Puff puff puff. Adegan yang mengejutkan semua orang di Paviliun King Song terjadi. Ratusan Raja Ibel 15, termasuk Raja Ibel 15 terkuat, langsung terguncang menjadi kabut darah. Sangat kuat, murid Master Paviliun King Song menyusut. Setelah memusnahkan ratusan Raja Ibel 15, Li Fuchen terbang ke benua lain di benua 7 warna tanpa henti. Meskipun sebagian besar kekuatannya ditekan oleh kehendak 7 benua warna, wilayah Li Fuchen terlalu tinggi. Tidak peduli apa Raja Ibel 15 itu, tidak peduli berapa banyak Raja Ibel 15 yang ada, itu semua hanya masalah satu gerakan, dan tidak perlu ada langkah kedua. Setengah hari kemudian, Li Fuchen tiba di dekat Sekte Qihong di benua Bumi Merah. Dibandingkan dengan benua lain, benua Bumi Merah tidak diragukan lagi jauh lebih tragis. Setidaknya ada 1000 Raja Ibel 15 berkumpul di sini. Di antara mereka, ada 3 Raja Ibel 15 yang telah mencapai kekuatan Kaisar Perang Benua Bumi Merah. Li Fuchen saya juga merasakan aura Kaisar Ibel 15. Raja Naga Merah telah dipromosikan menjadi Kaisar Ibel 15. Jelas, Raja Naga Merah dipromosikan dalam waktu kurang dari 10 tahun setelah mendapatkan tubuh Raja Naga Hitam. Jika Li Fuchen tidak kembali, mungkin tidak butuh waktu lama. Benua 7 warna akan menjadi dunia monster. Bagaimanapun, mayat seorang Kaisar Ibel 15 sangat membantu Raja Ibel 15. Raja Naga Merah mungkin hanya menggunakan sebagian darinya, dan sisanya cukup untuk menciptakan banyak Raja Ibel 15 yang kuat. Melihat Sekte Pelangi Merah dalam bahaya, Li Fuchen melambaikan tangannya, dan ribuan Raja Ibel 15 dihancurkan. Segera, beberapa orang menghindar dan sampai ke Laut Merah. Mantan penguasa Laut Merah, sekarang Kaisar Naga Merah,
sedikit terkejut saat melihat manusia tiba-tiba muncul di hadapannya. Li Fuchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia menangkapnya dan menghancurkan Kaisar Naga Merah sampai mati. Tapi kali ini dia tidak mengubah lawannya menjadi kabut darah, tapi menjaga tubuhnya tetap utuh. Bagaimanapun, tubuh Kaisar Ibel 15 sangat berharga dan tidak berguna baginya, tapi tidak diragukan lagi sangat berguna bagi Sekte Hong Merah. Membawa tubuh Kaisar Naga Merah, Li Fuchen kembali ke Sekte Scarlet Hong lagi. Siapa kamu? Raja Qihong tidak bisa mengenali Li Fuchen untuk sementara waktu. Li Fuchen berkata, saya Li Fuchen. Saya dulunya adalah murid Sekte Hong Merah. Kemudian, Sekte Hong Merah mundur dari benua Kaisar Tian. Dan saya tetap tinggal. Tanda tanya. Raja Qihong curiga. Saya salah dengar. Dengan batu langit kelas atas, dia sekarang hanya seorang kaisar perang. Dibutuhkan ratusan tahun untuk menerobos ke alam Dharma. Kecuali dia bisa tinggal di benua Kaisar Tian selamanya, Li Fuchen adalah seorang murid, dia melompat ke dalamnya langit dan mencapai tataran Dharma. Apalagi pihak lain sebenarnya menemukan benua 7 warna dari benua di Tian. Untuk sesaat, Raja Qihong merasa pandangan dunianya telah terbalik. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang di Sekte Hong Merah tahu siapa Li Fuchen. Bagaimanapun, Li Fuchen telah tinggal di Sekte Hong Merah selama beberapa waktu dan banyak orang mengenalnya. Apakah Sekte Qihong ingin kembali ke benua di Tian? Li Fuchen bertanya pada Raja Qihong di Aula Qihong. Ya, tentu saja, tapi benua di Tian. Raja Qihong ragu-ragu. Benua di Tian tidak mudah untuk dikacaukan. Sekarang saya memiliki keputusan akhir tentang benua di Tian. Tidak masalah jika semua Sekte Pelangi Merah pindah ke sana. Kamu sudah mendapatkan keputusan akhir. Mendengar ini, Raja Qihong dan para tetua dari Sekte Qihong saling berpandangan. Jika apa yang dikatakan Li Fuchen benar, maka Li Fuchen jelas bukan seorang kaisar alam Dharma biasa, melainkan seorang kaisar agung. Untuk sesaat, semua orang pusing. Li Fuchen melanjutkan, satu-satunya hal yang merepotkan adalah jika Anda ingin pergi ke benua di Tian, Anda harus pergi ke benua tingkat rendah. Benua Donglin memiliki susunan teleportasi untuk berteleportasi ke benua di Tian satu orang, tidak akan ada masalah. Jumlahnya terlalu banyak, dan jarak antara kedua benua tidak pendek, jadi agak merepotkan. Selain itu, tidak diketahui apakah kehendak benua Donglin akan melenyapkan mereka yang telah mencapainya alam kelahiran kembali. Dia tidak takut, tetapi orang lain mungkin tidak takut. Raja Qihong kembali sadar dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Sekte Qihong kami juga memiliki susunan teleportasi yang sangat tersembunyi di benua di Tian. Sekarang kami hanya perlu memasang kristal luar angkasa pada susunan teleportasi di sini. Anda dapat berteleportasi langsung ke sana. Alasan mengapa susunan teleportasi dapat berteleportasi satu sama lain adalah karena pola susunan teleportasi di kedua sisi konsisten. Hanya dengan cara ini mereka dapat menarik satu sama lain dan melakukan teleportasi yang akurat. Sayangnya, Sekte Hong Merah hanya memiliki ruang yang relatif besar tersisa. Kristal luar angkasa yang lebih kecil, tidak dapat mempertahankan teleportasi jarak jauh seperti itu. Oleh karena itu, Raja Qihong belum mengaktifkan susunan teleportasi. Dia berencana untuk menunggu sampai kekuatannya meningkat sedikit sebelum menuju ke Tian benua. Ini yang terbaik. Li Fuchen tidak menyangka bahwa Sekte Hong Merah menyembunyikan sesuatu. Setelah tinggal di Sekte Qihong selama beberapa hari, Li Fuchen mengambil kesempatan untuk kembali ke Akademi Bela Diri Changqing. Setelah meninggalkan beberapa sumber daya yang dapat membantu Dekan Meng Qixing menerobos ke alam Yuanhai, dan kemudian memberikan beberapa sumber daya kepada beberapa orang yang dikenalnya, Li Fuchen mengaktifkan dis-teleportasi dan kembali ke benua Donglin. Ledakan. Begitu Li Fuchen datang ke benua Donglin, kehendak benua Donglin bereaksi, dan gelombang kehancuran melanda Li Fuchen. Level Li Fuchen terlalu tinggi, dan benua Donglin merasakan ancaman yang parah. Li Fuchen sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa kehendak benua Donglin tidak dapat menekannya. Tanpa diduga, benua Donglin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah menggunakan bakat jiwanya, aura Li Fuchen segera menghilang. Pada saat yang sama, fluktuasi destruktif antara langit dan bumi berangsur-angsur menyatu. Sepertinya benua Donglin tidak sesederhana benua tingkat rendah. Li Fuchen berpikir dalam hati. Benua Donglin masih sama seperti saat dia pergi. Satu-satunya perbedaan adalah terlalu banyak orang yang meninggalkan benua Donglin melalui susunan teleportasi. Li Fuchen mengamati kesadaran spiritualnya dan melihat bahwa ada banyak pejuang di alam terlahir kembali di seluruh benua Donglin. Untungnya, semua orang yang dia hargai di keluarga Ye ada di sana, dan sebagian besar orang di Sekte Changlan juga ada di sana.
Daripada segera kembali ke rumah Ye, Li Fuchen berencana menjelajahi rahasia benua Donglin. Pertama, Li Fuchen datang ke sekitar alam rahasia Qiwu. Memindai kesadaran spiritualnya, Li Fuchen menemukan sebuah ruang. Jika tidak ada yang lain, ruang ini adalah alam rahasia Qiwu. Ledakan. Yang mengejutkan Li Fuchen adalah dia tidak bisa memasuki alam rahasia Qiwu. Artinya alam rahasia Qiwu juga merupakan alam rahasia yang diciptakan oleh Dewa Suci. Jika itu adalah alam rahasia yang dibentuk oleh langit dan bumi, maka alam itu tidak boleh tidak dapat diakses. Ngomong-ngomong, alam rahasia Qiwu memiliki roh alam rahasia. Saya belum pernah mendengar ada alam rahasia yang memiliki roh alam rahasia. Ada banyak alam rahasia di benua Ditian, termasuk banyak alam rahasia yang diciptakan oleh Holy Lord, namun tidak satu pun yang mengandung semangat alam rahasia. Saya tidak tahu di mana jalan bintang. Kesadaran spiritual Li Fuchen menembus kehampaan dan mencari di benua Donglin dan bahkan wilayah laut sekitarnya, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang dunia rahasia jalan bintang. Pada akhirnya, Li Fuchen masih belum mengetahui rahasia terbesar benua Donglin. Jika dia tidak tahu bahwa benua Donglin itu istimewa, maka dia bodoh. Akhirnya, Li Fuchen datang ke lembah dengan susunan teleportasi. Susunan teleportasi ini memungkinkan orang-orang dari benua Donglin untuk berteleportasi ke benua Ditian. Namun, Li Fuchen tidak tahu apakah budidayanya akan dibatasi. Arai teleportasi berbeda dengan dis-teleportasi. Dis-teleportasi lebih misterius dan kompleks, jadi meskipun jarak teleportasi tidak cukup, ia masih dapat diteleportasi, tetapi bagian tengahnya akan keluar dari kehampaan. Susunan teleportasi tidak cukup besar dan tingkat budidaya teleporter terlalu tinggi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan transmisi atau transmisi tidak dapat terkirim. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara menteleportasi seorang pejuang di alam kelahiran kembali dan menteleportasi seorang kaisar di alam Dharma. Sebelum kembali, dia sudah membuat rencana untuk mencoba susunan teleportasi di benua Donglin terlebih dahulu. Dia percaya bahwa dengan Void Dao Heart, bahkan jika teleportasinya salah, seharusnya tidak ada bahaya yang mengancam nyawa, dia harus berjalan sendiri perlahan. Untungnya, benua Qise memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke benua Ditian, jadi dia tidak perlu mencobanya. Melihat susunan teleportasi dengan hati-hati, Li Fuchen tiba-tiba menemukan bahwa ini bukanlah susunan teleportasi biasa. Ketika kesadaran spiritualnya menyapu susunan teleportasi, dia melihat pola susunan berbentuk panah jauh di dalam kehampaan, dan tempat ini susunan teleportasi sebenarnya tidak menggunakan kristal luar angkasa. Orang yang membangun susunan teleportasi ini pasti 10 kali lebih mahir daripada aku dalam aturan kehampaan. Mata Li Fuchen bersinar terang. Mampu membangun susunan teleportasi tanpa bergantung pada kristal luar angkasa berarti bahwa pihak lain bukan hanya Santo Formasi, tetapi juga Santo Kehampaan, dan Santo Kehampaan tertinggi. Tampaknya susunan teleportasi ini benar-benar memiliki potensi untuk memindahkanku ke benua Kaisar Tian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Pikir Li Fuchen dalam hati. Ketika Li Fuchen kembali ke keluarga Li tiba-tiba menjadi hidup dan berisik. Li Fuchen telah pergi begitu lama hingga hampir menjadi legenda. Tanpa diduga, Li Fuchen kembali tiba-tiba. Keluarga Li telah banyak berubah. Di masa lalu, tidak banyak orang di alam jahat duniawi di keluarga Li, tetapi sekarang mereka hampir ada di mana-mana. Selain itu, jumlah alam Tiangang telah melebihi 10 telah mencapai alam kelahiran kembali, hanya orang tua Li Fuchen, Li Tianhan dan Shen Yuyan. Yang mengejutkan Li Fuchen adalah orang tuanya benar-benar memberinya seorang adik perempuan. Nama saudara perempuan saya adalah Li Fuxiang, dia baru berusia 6 tahun ini. Li Fuchen tersenyum dan mengangkatnya. Mungkin karena kultivasinya yang lebih tinggi, atau mungkin karena keberuntungan. Tulang si kecil jauh lebih tinggi daripada tulang Li Fuchen saat itu. Masih terdapat perbedaan antara tulang akar bintang 5 bawaan dan tulang akar bintang 5 yang diperoleh. Jika lingkungannya serupa, maka pencapaian tulang akar bintang 5 bawaan pasti akan lebih tinggi daripada tulang akar bintang 5 yang diperoleh. Karena saudara perempuan saya memiliki tulang akar bawaan bintang 5, itu berarti bahkan di benua Donglin, dia dapat berkultivasi ke alam kelahiran kembali. Di benua 7 warna dan benua Kaisar Tian, dia memiliki harapan besar untuk berkultivasi ke Dowling alam. Jika dia bekerja sama dengan sumber daya teratas, alam Dowling dapat dicapai. Alam spiritual adalah hal biasa, dan bahkan alam Yuanhai masih memiliki banyak harapan. Dia tidak berencana untuk tinggal di benua Donglin terlalu lama. Keesokan harinya, Li Fuchen memberitahu keluarga Li dan Sekte Changlan tentang tujuannya untuk kembali lebih baik dan lingkungan budidaya lebih baik.
Anda bisa pergi ke benua Ditian yang lebih maju. Tidak mengherankan, semua orang bersedia. Karena semua orang bersedia, Li Fuchen mulai memikirkan cara untuk mencapai benua 7 warna. Ada 2 cara, yang pertama adalah membangun kapal besar lalu menyeberangi lautan menuju benua 7 warna. Dengan Li Fuchen di sini, tidak akan ada bahaya apapun di sepanjang jalan. Lagi pula, di tempat sekecil itu, peluang bertemu dengan Demon Saint terlalu rendah, mendekati nol. Namun cara ini lebih memakan waktu, setidaknya beberapa tahun. Metode kedua adalah membangun susunan teleportasi. Selama ada yang dibangun di benua Qise dan benua Donglin, seseorang dapat berkomunikasi satu sama lain di masa depan. Berpikir untuk melakukannya, Li Fuchen datang ke benua Qise dan meminta satu-satunya Raja Formasi dari Sekte Hong Merah untuk membantu membangun susunan teleportasi. Adapun kristal luar angkasa, Li Fuchen memiliki beberapa di tubuhnya dan tidak perlu menggunakannya dari Sekte Hong Merah. Meskipun butuh lebih banyak waktu untuk membangun susunan teleportasi, itu selesai setelah beberapa bulan. Susunan teleportasi ini adalah susunan teleportasi berukuran sedang yang dapat menteleportasi 100 orang sekaligus. Batu spiritual tingkat rendah yang dibutuhkan untuk satu teleportasi adalah 50 juta. Rata-rata, satu orang berharga 500.000, yang jelas mengkonsumsi lebih banyak batu spiritual tingkat rendah batu daripada dis-teleportasi. Untungnya, Li Fuchen tidak memiliki banyak barang kecuali batu spiritual. Pada levelnya, kecuali batu spiritual tingkat tinggi yang agak langka, batu spiritual tingkat menengah dan batu spiritual tingkat rendah pada dasarnya tersedia dalam jumlah yang sama banyaknya, tidak ada gunanya jika dibiarkan di tubuhnya. Di benua Ditian, di gua bawah tanah, berdengung. Seberkas cahaya jatuh, dan sosok Li Fuchen muncul. Susunan teleportasi dari benua Qise ke benua Ditian adalah susunan teleportasi berukuran kecil dan sedang yang dapat menteleportasi 20 orang sekaligus. Namun, tingkat budidaya Li Fuchen terlalu tinggi alam Dharma tingkat ketiga, jika itu adalah alam Dharma tingkat tinggi, ia mungkin tidak dapat diteleportasi. Itu memang benua Kaisar Tian. Li Fuchen merasakan tanda kekosongan yang ditinggalkannya. Dalam beberapa hari berikutnya, sekelompok orang datang dari benua Qise. Li Fuchen mengatur agar orang-orang ini pergi ke Gunung Xuankong. Vitalitas langit dan bumi yang begitu kaya. Li Tianhan dan Shen Yuyan tampak terkejut. Vitalitas langit dan bumi di benua Qise sudah cukup kaya, berkali-kali lipat dari benua Donglin. Tak disangka, vitalitas langit dan bumi di benua Ditian 10 kali lipat lebih kaya dibandingkan di benua Qise. Tinggal di benua Ditian mungkin bahkan orang biasa pun dapat berkultivasi ke alam jahat Guiyuan sesuka hati. Jika saya berlatih di sini, seharusnya tidak ada ketegangan jika saya menerobos ke alam pertarungan roh. Zhao Wuji tampak bersemangat. Awalnya, dia sudah cukup umur. Kemudian, dengan bantuan Li Fuchen, dia menerobos ke alam kelahiran kembali dan menggandakan masa hidupnya. Oleh karena itu, dia sekarang terlihat jauh lebih energi dari sebelumnya dan tidak bertambah tua seiring berjalannya waktu oleh. Di sampingnya, Zhao Mingyue juga ada di sana. Dia adalah salah satu dari sedikit anak muda yang tidak meninggalkan benua Donglin melalui susunan teleportasi. Faktanya, alasan mengapa hanya sedikit orang dari keluarga Li dan Sekte Changlan yang pergi terutama karena Li Fuchen. Jika bukan karena Li Fuchen, mungkin mereka sudah lama meninggalkan benua Donglin dan pergi menjelajah. Gunung Xuankong sangat besar, apalagi ratusan orang, bahkan jika ribuan orang datang, mereka dapat dengan mudah ditempatkan. Dan karena Li Fuchen, Gunung Xuankong tidak mengatur orang-orang ini di sudut, tetapi mengatur mereka di sudut gunung terbaik untuk bercocok tanam. Setelah mengatur semua orang, Li Fuchen berencana untuk berlatih keras. Meskipun dia sangat kuat sekarang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya di benua Ditian, tetapi jika dia pergi ke benua tingkat tinggi, dia mungkin bukan apa-apa. Pertama, kita harus menciptakan pedang api ilahi Yuan Gong pada tingkat ke-40. Batas keterampilan menengah surgawi adalah tingkat ke-39, dan tingkat ke-40 tidak diragukan lagi adalah tingkat surgawi tingkat tinggi. Adapun Kaisar Alam Dharma yang ingin menerobos ke alam Raja Suci Persatuan, keterampilan tingkat tinggi surga adalah standarnya. Inilah sebabnya, apakah itu benua Ditian atau benua Tianzu, tidak ada orang yang semu, karena tidak ada seorang pun yang memiliki keterampilan tingkat surga tingkat tinggi. Jika Li Fuchen hanyalah seorang Kaisar Alam Dharma biasa, mustahil untuk menyimpulkan keterampilan tingkat tinggi tingkat surga. Namun, pada tingkat Yuan Hai, pemahaman Li Fuchen telah melampaui pemahaman Kaisar. Raja Suci biasa, tapi setidaknya Raja Suci, selama dia mau, tidak sulit untuk menciptakan Yuan Gong pedang api ilahi tingkat 40.
Seperti yang diharapkan Li Fuchen, hanya butuh setengah tahun bagi Li Fuchen untuk menciptakan pedang api ilahi Yuan Gong tingkat keempat. Esensi pedang yang dikembangkan pada tingkat keterampilan ini memiliki efek menghindari aturan langit dan bumi. Jika Li Fuchen sekarang dihadapkan pada Gripon dan Gurita Sutian, Li Fuchen yakin bahkan tanpa menggunakan rantai jiwa dan dunia pedang Sutian, dan juga bisa menangani dua orang suci kuasi Ibel 15. Tingkat ke-40 telah selesai, dan tingkat 41 secara alami tidak jauh lagi. Setahun kemudian, pedang api ilahi Yuan Gong Li Fuchen sekali lagi menerobos ke tingkat 41. 2 tahun telah berlalu, Kaisar Jiwa dan yang lainnya masih belum muncul. Bahkan gerbang malam gelap dan masyarakat darah Luo telah menghilang. Li Fuchen mengerutkan kening. Jika dia tidak menyingkirkan orang-orang ini, dia akan selalu merasa benua di Tian tidak aman. Li Fuchen melonjak ke langit dan tiba di lapisan guntur dan kilat. Dentur, guntur menghantam Li Fuchen satu demi satu, mengirimkan percikan api ke seluruh langit. Meskipun tidak ada terobosan dalam budidayanya, energi pedang Li Fuchen meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dengan dukungan energi pedang, niat pedang armor pedang Tianlun menjadi 2 kali lebih kuat, dan dia dengan mudah menahan guntur langit satu demi satu. Lapisan petir bagian tengah dan lapisan petir bagian atas. Ledakan, sebuah petir hitam menyambar dengan liar, tidak hanya menghancurkan kemauan pedang tetapi juga medan kekuatan biasa. Sebagai upaya terakhir, Li Fuchen hanya bisa meluncur ke bawah, tidak berani menggunakan bagian depannya. Tampaknya hanya dengan menembus Yuan Gong pedang api ilahi tingkat 42 atau menerobos pelatihan tubuh ke alam Dharma, ada beberapa harapan. Latihan tubuh Li Fuchen telah berkembang sangat cepat, tetapi tidak ada dengan batu spiritual berkualitas tinggi atau ramuan pemurni tubuh tingkat surga. Dalam beberapa tahun, mustahil untuk mencapai terobosan ke alam Dharma. Di benua di Tian dan benua Tianzu, terdapat banyak tumbuhan tingkat tinggi tingkat surga, namun hampir tidak ada jejak tumbuhan pemurni tubuh tingkat tinggi tingkat surga. Kamu bisa pergi ke Laten Shadow Abyss dan melihatnya. Laten Shadow Abyss berada di bawah tanah, dan batu spiritual dibiarkan di daratan. Semakin jauh kamu pergi, semakin tinggi peluang untuk menemukan batu spiritual terbaik. Batu spiritual berkualitas tinggi ditemukan di Laten Shadow Abyss. Dengan kesadaran spiritual Li Fuchen, dia dapat dengan mudah menemukan lapisan terendah dari jurang bayangan laten. Bagaimanapun, jurang bayangan laten ini hanya tercipta melalui pertempuran, tidak seperti Taman Raja Suci dan Alam Rahasia Qiwu, yang sengaja dibuat. Tidak akan sulit bagi Li Fuchen untuk menemukan dan memasukinya. Di jurang bayangan laten di bagian bawah, zombie bayangan dan zombie kekerasan sangat kuat dan jelas telah mencapai tingkat alam Dharma. Meskipun kebanyakan dari mereka hanya berada di tingkat alam Dharma yang lebih rendah, di jurang bayangan laten, itu adalah tidak mudah bagi Kaisar untuk menghancurkan mereka. Li Fuchen tidak perlu bertarung sama sekali. Dengan Void Dao Heart miliknya, dia bisa datang dan pergi dengan bebas di Laten Shadow Abyss. Seminggu, 2 minggu, Li Fuchen tetap terjaga dan mencari lebih dari sebulan di jurang bayangan laten di dasar. Pantas saja Master Kongkong Mountain dan yang lainnya tidak memiliki batu spiritual kelas atas. Meskipun mereka telah mendapatkannya sebelumnya, itu mungkin hanya keberuntungan. Dalam lebih dari sebulan, Li Fuchen tidak menemukan apapun, tetapi dia menemukan ratusan ribu dari batu spiritual bermutu tinggi. Li Fuchen berspekulasi bahwa pasti ada banyak batu spiritual kelas atas di benua di Tian, tetapi benua di Tian terlalu besar, dan batu spiritual kelas atas ini tersembunyi jauh di bawah tanah. Jika tidak ada faktor seperti gempa bumi atau jurang bayangan laten, akan sulit menemukan batu spiritual kelas atas hanya bisa mengandalkan kebetulan. Ada banyak lapisan di Laten Shadow Abyss. Lapisan bawah tidak dapat ditemukan. Li Fuchen tidak berkecil hati. Dia mulai dari lapisan bawah dan secara bertahap naik. Ketika dia hendak mendekati permukaan, keterkejutan melintas di wajah Li Fuchen. Tampaknya menemukan batu roh terbaik sangat bergantung pada keberuntungan. Tidak ada jurang bayangan laten di lapisan bawah. Tanpa diduga, ada batu roh kualitas terbaik di jurang bayangan laten dekat permukaan. Setelah mendapatkan batu spiritual terbaik, Li Fuchen segera duduk dan mulai menggunakan kekuatan tangannya. 3 hari kemudian, budidaya pemurnian tubuh Li Fuchen akhirnya mencapai tingkat alam Dharma. Pada saat ini, energi spiritual dalam batu spiritual berkualitas tinggi masih lebih dari 30%. Mencabut pedang pembasmi surga, Li Fuchen menyayat lengannya dengan pedang. Ledakan, pedang penghancur langit tidak menyentuh lengannya dan terpental. Setelah mencapai tingkat kecil alam Dharma melalui pemurnian tubuh, medan gaya reguler di tubuh Li Fuchen menjadi lebih kuat.
Li Fuchen yakin bahwa dia dapat mematahkan medan gaya reguler dengan satu pedang dengan seluruh kekuatannya, tapi jangan lupakan itu dia masih memiliki pedang untuk melindungi tubuhnya, dan tubuhnya intensitasnya sendiri sangat menakutkan, tidak kalah dengan medan kekuatan biasa sama sekali. Dengan 3 lapis pertahanan yang ditumpangkan, Li Fuchen merasakan bahkan satu serangan pedang dengan seluruh kekuatannya tidak bisa menyakitinya. Setelah keluar dari Laten Shadow Abyss, Li Fuchen naik ke langit. Kali ini, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa memasuki bagian atas lapisan guntur dan kilat. Dentur, di bagian atas lapisan guntur dan kilat gelap menyambar dengan liar. Kali ini, itu hanya menghancurkan niat pedang, tetapi gagal menghancurkan medan gaya biasa. Tentu saja, wajah Li Fuchen menunjukkan senyuman dan terus bangkit. Semakin banyak guntur dan kilat gelap, dan medan kekuatan reguler Li Fuchen juga rusak. Tapi Li Fuchen masih bangkit. Klik, medan gaya biasa pecah, dan garis hitam hangus muncul di tubuh Li Fuchen. Pada saat ini, Li Fuchen akhirnya tiba di antara bagian atas lapisan petir dan lapisan termal. Tidak ada apapun di sini, hanya ketiadaan dan kehampaan. Melalui lapisan termal, Li Fuchen melihat langit berbintang. Langit berbintang saat ini sangat nyata. Bintang yang paling dekat dengannya sepertinya tergantung di atas kepalanya. Bintang itu sangat besar dan megah. Itu membuat jantung Li Fuchen sedikit berdebar. Dan di langit berbintang, banyak sekali bintang yang berkelap-kelip. Jika Li Fuchen hanya memiliki jiwa hijau, dia mungkin akan memiliki beberapa wawasan setelah melihat ini. Tetapi Li Fuchen memiliki jiwa ungu, dan jiwa ungu 2 tingkat lebih tinggi dari jiwa hijau. Jadi dalam sekejap, Li Fuchen menyadari aturan bintang-bintang. Aturan bintang bukanlah aturan murni, melainkan aturan komprehensif yang memuat aturan 5 elemen. Faktanya, jika tidak ada akar bintang, bahkan orang suci pun akan sulit memahami aturan mendalam dari bintang. Bagaimanapun, tulang akar sangatlah penting. Tulang akar seperti apa yang Anda miliki akan sesuai dengan jenis jalan langit dan bumi yang Anda miliki. Sulit bagi orang luar untuk memahami perasaan misterius itu dari bintang-bintang. Panas sekali. Setelah memikirkannya sebentar, Li Fuchen merasa kulitnya panas. Lapisan panas transparan di atas kepalanya dan sisa panas yang dipancarkan sebenarnya bisa mengabaikan niat pedang dan medan gaya biasa dan bertindak padanya. Artinya aturan dan jalan yang terkandung dalam lapisan termal jauh melebihi tingkat surga yang tinggi. Butuh beberapa waktu untuk memahaminya lagi, sampai Li Fuchen tidak tahan lagi, dan kemudian dia mendarat. Setelah memahaminya beberapa kali lagi, aku seharusnya bisa memahami tangan bintang. Li Fuchen berpikir dalam hati. Sebelum mereka kembali ke Gunung Xuankong, token panggilan Li Fuchen tiba-tiba bergetar. Ini adalah token komunikasi yang sangat canggih yang dapat mengkomunikasikan suara. Esensi pedang dicurahkan, dan suara Lord Kongkong terdengar Penatuali, seorang prajurit terkutuk bergegas keluar dari kuil terkutuk. Banyak orang telah dikutuk sekarang, dan kita tidak bisa membasminya sama sekali. Prajurit, Li Fuchen menyingkirkan token komunikasi dan bergegas menuju ke arah Master Gunung Kongkong. Beberapa saat kemudian, Li Fuchen melihat penguasa Gunung Kongkong. Tidak hanya penguasa Gunung Kongkong yang ada di sana, tetapi juga penguasa kerajaan Honghua, Kaisar Xuanming dan Kaisar Tianyan, serta Lian Kuqingyan juga ada di sana. 5 orang bekerja sama untuk menyerang sosok aneh dengan kulit pucat dan mata gelap dan kosong. Aura yang sangat menakutkan dan tidak menyenangkan terpancar dari sosok aneh itu. Jika orang-orang yang mengepungnya bukanlah kaisar yang hebat dan memiliki perlindungan yang berarti pada tubuh mereka, mereka mungkin sudah dikutuk sejak lama. Li Fuchen hanya melihatnya dan tahu betapa menakutkannya prajurit terkutuk itu. Tidak peduli seberapa besar trauma yang dideritanya, prajurit terkutuk itu dapat pulih di saat berikutnya tanpa meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Penatuali ada di sini. Penguasa Gunung Kongkong tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat Li Fuchen. Diperkirakan hanya Li Fuchen yang bisa menghadapi prajurit terkutuk itu. Hancurkan! Li Fuchen mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang membelah tubuh prajurit terkutuk itu. Tubuh prajurit terkutuk yang terpecah menutup kembali, tetapi semua orang menemukan bahwa kecepatan pemulihan prajurit terkutuk itu lebih lambat kali ini. Meski hanya sedikit lebih lambat, itu juga memberi harapan bagi semua orang. Untuk sementara waktu, semua orang dengan panik membombardir prajurit kutukan itu, mencoba membuat kecepatan pemulihan pihak lain semakin lambat. Tetapi semua orang menemukan bahwa serangan mereka tidak banyak berpengaruh. Kuqingyan berkata untuk menghadapi prajurit terkutuk, seseorang harus mengandalkan niat yang sebenarnya. Niat kita yang sebenarnya tidak sebaik niat Kaisar Pedang. Li Fuchen mengangguk.
Ku Qingyan benar mengandalkan niat sebenarnya. Kutukan sebenarnya adalah semacam ada aturan di jalan, jadi Anda hanya bisa mengandalkan arti sebenarnya dari aturan tersebut untuk membasminya. Pedang terbakar. Li Fuchen menembakkan pedangnya, dan gelombang panas menyapu prajurit terkutuk itu. Terlihat dengan mata telanjang, tubuh prajurit terkutuk itu terbakar menjadi abu. Namun abunya tidak hilang dan berkumpul kembali menjadi prajurit terkutuk. Saya tidak tahu seberapa kuat pedang ini. Li Fuchen melanjutkan dengan pedang. Begitu pedang itu keluar, cahaya pedang itu mekar, dan mata semua orang terpesona. Engah, tumpukan abu jatuh ke tanah, tidak mampu berkumpul kembali. Apa? Membasmi prajurit terkutuk itu dengan satu pedang. Ku Qingyan memandang Li Fuchen dengan kaget. Yang lain juga kaget dan bingung. Menurut pendapat mereka, bahkan Li Fuchen membutuhkan setidaknya puluhan atau ratusan pedang untuk membasmi prajurit terkutuk itu. Mereka tidak tahu bahwa langkah Li Fuchen dari dunia pedang sutian memperlambat prajurit terkutuk itu ribuan kali. Ketika prajurit terkutuk itu mati, suasana tidak menyenangkan yang memenuhi dunia berangsur-angsur menghilang. Perasaan spiritual Li Fuchen merasakan bahwa orang-orang yang telah dikutuk, selama mereka belum mati, telah kembali normal, tetapi sangat lemah, seolah-olah mereka adalah milik mereka, esensinya telah disedot. Mengapa prajurit terkutuklah melarikan diri dari kuil terkutuklah? Lord Kongkong Mountain bingung dan memandang Ku Qingyan. Di antara semua orang, Ku Qingyan pastilah yang paling mengetahui kuil terkutuklah, bahkan jika pihak lain bukan dari benua Ditian. Ku Qingyan berkata seseorang seharusnya memasuki kuil terkutuk dan memindahkan barang-barang ke dalamnya, yang menyebabkan kecelakaan di kuil terkutuk. Siapa yang bisa memasuki kuil terkutuk dan memindahkan barang-barang di dalamnya? Kerajaan Bunga Jalan Utama. Li Fuchen berkata saya kenal orang seperti itu, tapi saya tidak tahu apakah itu dia. Orang yang mengejar seni bela diri terkutuklah kaisar pada awalnya keluar dari kuil terkutuklah, dan menurut seni bela diri terkutuklah kaisar, jika dia bisa keluar, dia harusnya mengerti. Kutukan tingkat tinggi keluar. Tentu saja, orang lain tidak terkecuali. Kaisar jiwa, kaisar malam gelap, orang-orang ini mungkin. Takut prajurit terkutuk kedua keluar dari kuil terkutuklah, mereka berenam bergegas menuju kuil terkutuklah. Kuil kutukan ini tidak besar, dari luar tampak seperti kompleks candi yang luasnya beberapa ratus mil. Tapi semua orang tahu kalau ini hanya penampakan saja. Di dalam kuil terkutuk itu, ada lapisan ruang tersembunyi. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terjatuh ke dalamnya dan tidak bisa keluar. Kesadaran spiritual Li Fuchen menyapu dan menemukan bahwa ada terlalu banyak ruang di dalamnya. Beberapa ruang terhubung dan beberapa ruang ada secara independen. Kesadaran spiritualnya sepertinya terjebak dalam labirin dan dia tidak dapat melihat semuanya sama sekali. Yang paling penting adalah aura terkutuk di dalam sangat membatasi kesadaran spiritual. Di area tengah kuil, Li Fuchen tidak dapat merasakan apapun, dan yang ada hanya kehampaan dan ketidakpastian. Ketika Li Fuchen menarik kesadaran spiritualnya, aura kutukan juga mengikutinya. Tapi aura terkutuk ini tiba-tiba meleleh sebelum mendekati Li Fuchen, seolah-olah sebatang lilin bertemu dengan matahari. Li Fuchen tahu bahwa sejak jiwanya berubah menjadi ungu dan bahkan bercampur dengan merah, ia menjadi luar biasa dan kebal terhadap segala kejahatan. Tentu saja, dulu ketika masih berwarna lavender atau bahkan biru, sebenarnya bisa dikatakan kebal terhadap segala kejahatan. Namun saat itu, hanya jiwa yang kebal terhadap kejahatan, tetapi tubuh tidak terlindungi. Sekarang, aura otomatis yang dipancarkan oleh jiwa ungu sudah cukup untuk memusnahkan aura terkutuk itu. Li Fuchen tidak bangga dengan hal ini. Ini hanyalah aura terkutuk yang keluar dari kuil terkutuk. Dibandingkan dengan aura terkutuk di dalamnya, mereka tidak layak untuk disebutkan. Bahkan aura terkutuk dari para prajurit terkutuk itu jauh lebih rendah. Ayo masuk dan lihat. Li Fuchen berencana membiasakan diri dengan daerah sekitarnya terlebih dahulu. Oke, semua orang mengangguk setuju dan mengutuk bagian luar kuil. Bagi kaisar, bahayanya tidak terlalu besar. Memasuki kuil kutukan, semua orang merasa bahwa mereka telah tiba di dunia yang berbeda. Di sini sangat sunyi hingga sangat sunyi di kuil, semua orang hanya bisa mendengar suara langkah kaki mereka sendiri dan suara detak jantung mereka sendiri. Bang! Beberapa candi mempunyai tembok. Bila lewat di dekat candi yang bertembok, terdengar suara panci dan wajan jatuh ke tanah. Meskipun semua orang adalah seorang kaisar yang hebat, semua orang kecuali Li Fuchen terkejut. Langkah kaki terdengar, dan seorang prajurit terkutuk muncul di depan semua orang. Mengerang. Sebelum prajurit terkutuk itu bisa mengambil tindakan, dia dipotong menjadi abu oleh cahaya pedang. Dunia pedang sutian sangat kuat,
10 kali lebih kuat dari jurus kedua teknik pedang Sutian, Void Blade. Siapapun yang pertahanannya tidak cukup kuat dan tanpa bantuan kekuatan luar akan langsung dibasmi oleh Sutian Sword World. Bahkan jika orang suci Ibel 15 Semu datang, Li Fuchen yakin dia bisa membasminya seketika dengan satu pedang. Sedangkan untuk menghindar, itu tidak mungkin. Mungkin karena hubungannya dengan kuil terkutuklah, prajurit terkutuk yang berubah menjadi tumpukan abu itu masih ingin mengembun, namun setelah sekian lama berkumpul, ia tetap gagal. Meskipun mereka pernah melihat alam pedang Sutian Li Fuchen sebelumnya, kali ini semua orang masih terkejut. Pedang ini sangat kuat. Kuncinya, menghadapi pedang ini, mereka tidak merasakan apa-apa, mereka hanya merasakan mata mereka disinai oleh cahaya pedang. Dengan kekuatannya, bahkan di benua Roh Kudus, dia mungkin berada di peringkat 100 teratas dalam daftar Kaisar Agung. Petik 2. Di benua Ditian dan benua Tianzu, hanya ada sekitar 10 kaisar. Namun di benua Roh Kudus, jumlah kaisar sangat banyak. Ada 10.000 kaisar di daftar kaisar saja. Umumnya, mereka yang dapat masuk dalam daftar Kaisar Agung adalah beberapa kaisar yang relatif kuat. Mereka yang masuk dalam peringkat 1000 teratas adalah kaisar yang sangat kuat. Mereka yang dapat masuk dalam peringkat 100 teratas adalah kaisar penentang surga. Salah satu dari kaisar penentang surga ini dapat membasmi sebagian besar kaisar dalam sekejap. Meskipun kaisar jiwa sangat kuat, di mata Ku Qingyan, kaisar jiwa tidak akan masuk dalam peringkat 1000 teratas di benua Roh Kudus. Hal lain yang ingin dikatakan adalah bahwa di benua Roh Kudus, tidak ada perbedaan antara kaisar agung dan orang bijak semu. Selama mereka belum dipromosikan menjadi Raja Suci, mereka semua adalah Kaisar Agung. Di antara 100 teratas dalam daftar Kaisar Agung, ada banyak orang bijak semu. Bisa dibayangkan bahwa Ku Qingyan berpikir bahwa Li Fuchen berada di peringkat 100 teratas, dan dia sudah menganggapnya tinggi. Kutukan Senior Yan. Setelah berjalan beberapa saat, Li Fuchen melihat sosok yang dikenalnya. Sosok ini jelas merupakan Kaisar Bela Diri Terkutuklah. Kaisar Bela Diri Terkutuklah memancarkan aura yang tidak menyenangkan, dan ekspresinya terkadang kosong, terkadang gila, dan terkadang dalam keadaan sadar. Pada saat ini, dia mengatupkan tangannya dan berjalan menuju kedalaman kuil terkutuklah. Begitu dia turun, sepertinya ada sesuatu yang membimbingnya. Dia berubah menjadi prajurit terkutuk. Prajurit terkutuklah tidak muncul begitu saja, tetapi bertransformasi dengan tidak sengaja memasuki kuil terkutuklah. Semakin kuat prajurit terkutuklah selama hidupnya, semakin kuat aturan kutukan yang terkandung dalam dirinya setelah dia berubah menjadi prajurit terkutuklah. Jika itu adalah kutukan yang diubah oleh Kaisar Agung kecuali Li Fuchen, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melawan prajurit itu, dan bahkan Li Fuchen mungkin tidak akan bisa membasmi prajurit terkutuk setingkat ini. Senior Kutukan Yan. Li Fuchen melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Kaisar Kutukan Yan Kaisar Bela Diri. Bahunya dingin, seperti es batu. Pada saat yang sama, aura kutukan yang kuat menyebar di sepanjang bahu Kaisar Bela Diri Terkutuklah menuju Li Fuchen. Kali ini, aura jiwa Li Fuchen tidak memusnahkan aura kutukan itu. Aura itu sepertinya menemui penghalang. Tidak peduli apa, itu tidak bisa menyebar ke Li Fuchen. Aturan kutukan yang sangat kuat. Li Fuchen mengucapkan mantra pembasmi jahat pada Kaisar Kutukan Yan Wu. Mantra pembasmi jahat adalah segel kutukan tingkat rendah yang dapat mengusir roh jahat. Engah. Jika kutukan pembasmi jahat Li Fuchen seperti nyala api kecil, maka aturan kutukan pada Kaisar Wu seperti sungai Yangtze. Api kecil itu padam segera setelah mendekat. Tidak ingin berdamai, Li Fuchen melemparkan segel kutukan tingkat menengah lainnya, kutukan kunci hati murni. Kutukan kunci hati murni tidak berpengaruh dalam menghilangkan aturan kutukan, tetapi Li Fuchen merasa bahwa Kaisar Wu yang terkutuk harus tetap mempertahankan sedikit kewarasannya. Selama kewarasan ini dilindungi, ada cara untuk menghilangkan aturan kutukan. Benar saja, setelah mantra King Sin Lok diucapkan, mata Kaisar Suyan menjadi lebih cerdas dan dia buru-buru berkata bahwa aku keluar dengan cepat. Ayo pergi. Li Fuchen meraih bahu Kaisar Wu dan hendak pergi. Dalam kehampaan, sebuah tangan abu-abu besar meraih betis Kaisar Bela Diri Kutukan. Potong. Li Fuchen menebas tangan abu-abunya yang besar dengan pedangnya. Ada bunyi klik. Tangan abu-abu besar itu terpotong, dan saat berikutnya, Li Fuchen dan Kaisar Wu Yan menghilang. Ayo pergi juga. Ku Qingyan dan yang lainnya mundur satu demi satu. Jauh di dalam kehampaan, Li Fuchen menebas tangan besar berwarna abu-abu itu dengan pedangnya. Akhirnya, keduanya sampai di luar kuil terkutuklah. Setelah beberapa saat, Ku Qingyan dan yang lainnya juga keluar. Melihat bahwa Li Fuchen benar-benar menyelamatkan Kaisar Bela Diri Terkutuk,
mereka berlima sangat terkesan. Ku Qingyan berkata kutukan yang mengaturnya terlalu kuat. Jika tidak diselesaikan, dia masih akan berubah menjadi prajurit terkutuk, tetapi transformasinya cepat. Akan lebih lambat. Klik. Kaisar bela diri terkutuklah mengangguk dan berkata sambil tersenyum masam tanpa diduga, aku masih dikutuk oleh Kaisar bela diri terkutuklah. Kutukannya datang dari kuil terkutuklah kehilangan kendali atas pikiranku, tanpa sadar aku akan masuk. Kuil terkutuklah. Saat itu, Kaisar Wu yang terkutuk tidak mengejarnya, tetapi pihak lain benar-benar memberikan kutukan kepadanya dengan seberkas nafas selama bertahun-tahun, dia masih tidak bisa menolaknya. Jika bukan karena Li Fuchen, mungkin tidak akan ada lagi orang yang mengutuk Kaisar Wu di dunia. Bagaimana cara meredakannya? Li Fuchen bertanya. Kaisar Wu yang mengutuk berkata jika saya dapat mengendalikan pikiran saya 50% yakin bahwa saya dapat menyingkirkannya. Bagaimanapun, dia hanya menggunakan nafasnya untuk mengutuk saya. Setelah dikutuk, pemikirannya menjadi tidak fokus dari hari ke hari, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi tidak teratur. Serahkan ini padaku. Li Fuchen membuat segel kutukan, dan kepercayaan dirinya tidak kalah dengan Kaisar Wu. Jika dia mengucapkan kutukan kunci hati murni sekali sehari, dia seharusnya bisa menjaga kewarasannya. Oke, Kaisar Wu juga tahu bahwa Li Fuchen tidak lagi seperti dulu. Khawatir kutukan Kaisar Wu dari kutukan akan diteruskan kepada orang lain, Li Fuchen menempatkan Kaisar Wu dari kutukan di sebuah gunung tandus yang tidak dikelilingi oleh siapapun. Seiring berjalannya waktu, aturan bintang Li Fuchen secara bertahap menjadi lebih kuat, tetapi jalan masih panjang sebelum dia dapat memahami tangan bintang. Li Fuchen tidak terburu-buru. 10 tahun telah berlalu, dan ini baru lebih dari 2 tahun. 1 tahun, 2 tahun. Tidak ada tahun bercocok tanam, tidak ada jiazi di pegunungan. 3 tahun, seperti kuda putih lewat, cepat berlalu. Akhirnya mencapai alam penampakan Dharma tingkat kelima. Selain beberapa tahun sebelumnya, Li Fuchen membutuhkan lebih dari 6 tahun untuk menerobos dari alam penampakan Dharma tingkat ketiga ke alam penampakan Dharma tingkat kelima. Ini karena batu spiritual kelas atas. Jika tanpa batu spiritual berkualitas tinggi dengan lebih dari 30% energi spiritualnya tersisa, tingkat kultivasi Li Fuchen saat ini mungkin akan terhenti pada tahap akhir Dharma tingkat keempat. Realem, dan tidak mungkin mencapai level kelima. Butuh lebih dari 6 tahun untuk mencapai ranah ganda, yang agak luar biasa dibandingkan dengan kemajuan Li Fuchen di masa lalu. Tapi Li Fuchen tahu bahwa kecepatan ini sudah sangat cepat. Dalam sejarah benua Ditian, dibutuhkan setidaknya lebih dari 10 tahun bagi para jenius terbaik untuk menembus alam Dharma tingkat pertama jika mereka ingin berlatih dari alam Dharma tingkat pertama hingga tingkat ke-9 alam Dharma, itu akan memakan waktu lebih dari 100 atau 200 tahun, dan itu tidak mungkin memakan waktu lama. Hanya Li Fuchen, sebuah anomali, yang dipromosikan kedua alam dalam lebih dari 6 tahun, bahkan dengan batu spiritual terbaik. Alasan utama mengapa dia dipromosikan begitu cepat adalah karena pedang api ilahi Yuan Gong Li Fuchen telah mencapai surga tingkat tinggi. Jika itu adalah pedang api ilahi Yuan Gong tingkat menengah, dalam lebih dari 6 tahun, Li Fuchen telah mencapai tingkat pertama. Tidak bisa menerobos. Namun, 3 tahun kemudian, yang membuat Li Fuchen tertekan adalah pedang api ilahi Yuan Gong masih gagal menembus ke level 42. Li Fuchen memperkirakan hal itu ada hubungannya dengan hati Tao api. Alasan mengapa saya bisa berlatih alam pedang Sutian adalah karena saya telah memadatkan hati Void Dao. Sekarang jika Anda ingin menerobos pedang api ilahi Yuan Gong ke tingkat 42, Anda mungkin perlu memadatkan hati api Tao. Tapi sejujurnya, Li Fuchen tidak ingin esensi pedangnya tercampur dengan atribut lain. Dia berencana menghilangkan atribut api dan mengubah tekniknya menjadi teknik pedang murni, bukan teknik pedang api. Dia sudah merasa bahwa menggunakan elemen pedang api ilahi untuk melakukan teknik pedang Void Dao atau teknik pedang angin Dao akan sedikit canggung dan tidak wajar. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan atribut. Berpikir untuk melakukannya, Li Fuchen segera mulai menghilangkan atribut api. Ini adalah jalan yang sangat sulit, karena dari awal dia berlatih metode api, dan kemudian menambahkan atribut pedang. Sekarang dia harus menghilangkan atribut api, yang merupakan atribut terpenting di awal, yang hampir setara dengan menciptakan dunia baru. Selesaikan keterampilan tingkat tinggi tingkat surga. Untuk membuat prosesnya lebih lancar, Li Fuchen pertama-tama mengumpulkan teknik kendo di daratan. Hanya dengan teknik kendo yang cukup dia dapat memanfaatkan kekuatan ratusan aliran pemikiran dan menciptakan teknik kendonya sendiri berdasarkan pedang Shen Huo Yuan Gong. Selain itu,
Li Fuchen juga mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan beberapa keterampilan ilmu pedang dari Kaisar Darah Besi dan Kaisar Zisu. Adapun keterampilan ilmu pedang di perbendaharaan penguasa Ciyue, telah dijarah oleh Li Fuchen. Hanya dalam 3 bulan, Li Fuchen memiliki ratusan buku ilmu pedang di tangannya. Teknik ilmu pedang ini berkisar dari tingkat bumi hingga tingkat surga, dan dapat digambarkan mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling mendalam. Masih ada hampir 5 tahun, jadi seharusnya hampir sama. Dengan cara ini, Li Fuchen, selain merenungkan aturan bintang setiap hari, menghabiskan sisa waktunya menganalisis dan mempelajari ilmu pedang. Saat ia menganalisis dan mempelajari teknik kendo, Li Fuchen merasa bahwa landasan kendonya menjadi lebih luas. Pencapaian dalam kendo tidak hanya membutuhkan tinggi badan, tetapi juga lebar. Di masa lalu, prestasi kendo Li Fuchen telah mencapai tingkat yang tinggi. Namun lebarnya saja tidak cukup. Sekarang, lebarnya sedang dibuat. Tentu saja, sesekali Li Fuchen berkumpul dengan orang tua dan saudara perempuannya untuk menikmati kebahagiaan keluarga dan bersantai. Kendo, ternyata ada banyak sekali gaya. Li Fuchen melihat gaya kendo yang berbeda berdasarkan teknik kendo yang berbeda. Ada yang mendominasi, ada yang feminin, ada yang cekatan, ada yang kikuk, ada yang gigih, dan ada yang rela mengorbankan nyawa demi keadilan. Gaya kendo apa yang kuinginkan? Li Fuchen mulai memikirkannya kendo sendiri. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, masih ada 2 tahun tersisa sebelum berakhirnya 10 tahun. Selama periode ini, tidak hanya Li Fuchen yang membuat kemajuan pesat, tetapi Yan Qingwu dan Thunder Beast juga membuat kemajuan pesat. Yan Qingwu telah berkultivasi ke alam Dharma tingkat keempat. Alasan utama mengapa dia membuat kemajuan pesat adalah karena di kehidupan sebelumnya, dia telah mencapai puncak alam Dharma tingkat ke-9 vitalitas langit dan bumi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia memberi cukup batu spiritual berkualitas tinggi kepada pihak lain, dia tidak akan dapat mengolahnya. Binatang petir telah memasuki jajaran Kaisar Ibel 15 dan telah menjadi Kaisar Ibel 15 tingkat menengah. Sebagai binatang suci, meskipun binatang guntur adalah Kaisar Ibel 15 tingkat menengah, kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan Kaisar Ibel 15 tingkat menengah biasa. Bahkan Kaisar Ibel 15 tingkat tinggi dan Kaisar Ibel 15 tingkat atas tidak sebaik dia hampir bisa bertarung dengan Kaisar Ibel 15. Yang kedua setelah Santo Kuasi Ibel 15. Tapi ngomong-ngomong, ketika Yan Qingwu mengatakan bahwa Thunder Beast akan dipromosikan menjadi Demon Saint dalam waktu 10 tahun, itu masih sedikit berlebihan. Meskipun tidak ada hambatan dalam promosi Holy Beast menjadi Demon Saint, sumber daya yang dibutuhkan adalah bukan jumlah yang sedikit. Anda tidak hanya membutuhkan batu spiritual bermutu tinggi dalam jumlah besar, tetapi Anda juga membutuhkan beberapa ramuan berharga yang dapat merangsang potensi garis keturunan Anda. Jika hanya ada yang pertama, monster petir saat ini paling banter berada di level Kaisar Ibel 15 tingkat rendah. Meskipun dia masih jauh dari Demon Saint, Thunder Beast tidak menyalahkan Yan Qingwu karena berbohong padanya, dan dia masih sangat bahagia di dalam hatinya. Dia memperkirakan bahwa dalam 10 tahun ke depan, dia akan dapat dipromosikan menjadi Kaisar Ibel 15 tingkat tinggi, dan setelah mencapai Kaisar Ibel 15 tingkat tinggi, dia akan menjadi orang suci Ibel 15 semu dan orang suci Ibel 15. Adapun Kaisar Ibel 15 dan Kaisar Ibel 15 teratas, mereka terutama berbicara tentang kekuatan dan tidak ada hubungannya dengan level binatang Ibel 15. Ini seperti jika mereka semua berada pada tingkat tinggi yang sama di alam Dharma, beberapa orang adalah Kaisar tingkat tinggi biasa, beberapa adalah Kaisar tingkat atas, dan beberapa adalah Kaisar Agung. Yang tidak diketahui oleh Thunder Beast adalah bahwa Yan Qingwu tidak dengan sengaja menipunya. Jika dia berada di benua Roh Kudus, Thunder Beast akan benar-benar dapat dipromosikan menjadi Demon Saint dalam waktu 10 tahun dan bumi sempurna di sana, tetapi sumber dayanya juga lebih baik daripada yang ada di benua Kaisar Tian dan benua Tian-Tian ribuan kali lebih banyak. Saya belum pernah ke benua kelas atas, jadi saya tidak tahu betapa makmur dan sejahteranya benua kelas atas. Dibandingkan dengan benua tingkat tinggi, benua tingkat menengah hanyalah sebuah sudut, sedangkan benua tingkat rendah sama sekali tidak dianggap sebagai benua, tetapi hanya dapat dianggap sebagai pulau-pulau kecil tidak sebaik benua tingkat tinggi. Hanya ketika Anda pernah ke benua kelas atas Anda dapat mengetahui apa itu dunia seni bela diri. Ribuan jalur bersaing di sana, dan setiap jalur diikuti oleh praktisi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jalur jiwa hanyalah jalur khusus di benua maju, dan terdapat banyak praktisi. Pedangku abadi, tak terkalahkan, gigih, dan ganas. Mempelajari ratusan teknik pedang setiap hari,
Temperamen pribadi Li Fuchen menjadi semakin murni dan menakutkan. Ibarat sepotong baja yang telah ditempa ribuan kali, kotorannya hilang, dan yang tersisa hanyalah intisarinya. Hampir mungkin untuk menghilangkan atribut api. Terlalu singkat bagi Li Fuchen untuk menciptakan teknik kendo baru. Bagaimanapun juga, menciptakan sebuah skill melibatkan terlalu banyak aspek dan membutuhkan peningkatan dan penguatan yang terus-menerus. Bahkan Holy Lord tidak dapat menciptakan skill yang sempurna sekaligus. Oleh karena itu, Li Fuchen hanya dapat menggunakan pedang Shenhuo Yuan Gong sebagai dasar untuk memodifikasi tekniknya. Setelah beberapa tahun belajar, pengetahuan Li Fuchen tentang ilmu pedang begitu mendalam sehingga hampir menjadi masalah akumulasi. Hanya dalam 1 bulan, Li Fuchen mengubah pedang api ilahi Yuan Gong ke tingkat 24. 3 bulan kemudian, ia diubah ke tingkat 33. Lantai 33 mewakili tingkat teratas dari tingkat prefektur. Tapi ini tidak cukup, jauh dari itu. Menurut ide Li Fuchen, itu harus diubah setidaknya ke lantai 40. Dengan cara ini, kekuatan tempur tidak akan berkurang, tetapi akan ditingkatkan. Jika itu hanya tingkat 39, itu hanya akan menjadi keterampilan tingkat menengah di tingkat surga. Setengah tahun kemudian, direnovasi menjadi lantai 36. Setahun kemudian, direnovasi menjadi lantai 39. Semakin jauh ke belakang maka semakin lama waktu yang dibutuhkan, karena semakin jauh ke belakang maka semakin parah habisnya pondasi kendo Anda, dan tidak lagi terakumulasi seperti semula. Saudaraku, saya telah berkultivasi ke alam Tiangang. Sesekali, Li Fuchen berkumpul dengan kerabat dan teman-temannya. Kali ini dia pergi ke kuil terkutuklah, tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Dia berhasil, dia mungkin tidak dapat meninggalkan benua Roh Kudus dalam waktu singkat. Setelah kembali, menurut Yan Qingwu, benua Roh Kudus adalah tanah suci untuk budidaya dan penjara benua Roh Kudus sampai dia mencapai keadaan kesatuan. Dengan kata lain, tidak termasuk faktor khusus, ketika Li Fuchen kembali, dia sudah menjadi Raja Suci dari alam persatuan, dan dia tidak tahu berapa tahun telah berlalu pada saat itu, waktu. Melihat adik perempuannya yang agak kekanak-kanakan, Li Fuxiang, Li Fuchen menunjukkan kasih sayang di wajahnya. Li Fuxiang baru berusia 14 tahun ini. Dia telah berkultivasi ke alam Tiangang pada usia 14 tahun. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat cepat di seluruh benua di Tian Genius. Namun, Li Fuxiang bukan lagi tulang akar bintang 5. Setelah menelan ramuan tingkat surga rendah yang disebut rumput pemanggil bintang dan ramuan tingkat menengah rumput pengubah kehidupan bintang 7, tulang akar Li Fuxiang memilikinya. Mencapai tingkat bintang 7, ditambah dengan sumber daya terbaik, adalah normal untuk dapat berkultivasi ke alam Tiangang pada usia 14 tahun. Sangat disayangkan Li Fuchen tidak menemukan ramuan tingkat tinggi Tianming Grace di Angry Axe Abyss, yang merupakan ramuan teratas yang dapat meningkatkan tulang akar bintang 7 menjadi tulang akar bintang 8. Tentu saja, satu rumput takdir saja tidak cukup. Dia sendiri masih berada di level tulang akar bintang 7. Berlatihlah dengan giat. Setelah 1 tahun, saya akan meninggalkan benua di Tian untuk sementara waktu. Saat saya kembali, saya harap Anda telah mencapai alam Yuanhai. Li Fuchen menyentuh kepala Li Fuxiang dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, aku tidak akan mempermalukanmu." Si kecil telah mengetahui tentang perbuatan Li Fuchen dari banyak orang, dan sekarang yang paling dia kagumi adalah kakaknya. Kutukan pada Kaisar Terkutuk Wu menjadi lebih ringan, dan Li Fuchen tidak perlu lagi mengucapkan mantra kunci hati murni setiap hari. Li Fuchen menarik diri, matanya tajam. Saat dia hendak pergi, dia benar-benar tidak mengkhawatirkan keselamatan keluarga dan teman-temannya. Bagaimanapun, masih banyak ancaman Kaisar Tengkorak, semuanya merupakan ancaman. Gerbang malam gelap, masyarakat Luo darah, Kaisar jiwa, dan lainnya menghilang. Li Fuchen mengerahkan kekuatan seluruh benua tetapi tidak dapat menemukan jejak apapun masih berada di sarang rumah mereka. Sekarang kedua orang ini takut pada diri mereka sendiri, tetapi jika mereka pergi, entah apa yang akan terjadi. Sesampainya di benua Tianzu, Li Fuchen terbang menuju pintu zombie tempat Kaisar Zombie berada. Di dunia rahasia di Zombie Gate, Kaisar Zombie sedang berlatih. Ribuan master pemurnian tubuh Dowling Realm dan ratusan raja pemurnian tubuh dipenjarakan di alam rahasia ini. Sesekali, Kaisar Zombie akan menggunakan orang-orang ini untuk berlatih dan menyerap esensi darah mereka. Itu terlalu lambat. Jika ada beberapa Kaisar pemurnian tubuh, kekuatanku bisa ditingkatkan lebih jauh. Bahkan jika itu adalah Kaisar Pedang, dia tetap tidak akan mampu menembus pertahananku. Kaisar Zombie mengerutkan kening.
Prajurit pemurni tubuh ini dilatih oleh Sekte Zombie. Sekte Zombie menyebarkan teknik latihan tubuh kemana-mana, tidak hanya di domain zombie, tapi juga di domain lain. Seluruh benua Tianzu memiliki populasi yang begitu besar. Bahkan jika hanya ada satu orang yang berlatih latihan tubuh di antara 10.000 orang, jumlahnya sangat menakutkan. Akibatnya, sumber daya pelatihan Sekte Zombie secara alami akan terus mengalir kecuali populasi benua Tianzu benar-benar musnah, jika tidak, pintu zombie hanya akan menjadi semakin kuat. Tetapi satu-satunya masalah adalah metode ini tidak dapat mengembangkan seorang kaisar pemurnian tubuh. Karena begitu mereka menjadi kaisar pemurnian tubuh, orang-orang ini akan bergabung dengan sekte lain. Biasanya sekte ini jarang mempedulikan mereka, tetapi begitu mereka melewati batas, sulit untuk mengatakannya. Kaisar zombie juga berpikir untuk membiarkan orang-orang ini menerobos lingkungan gerbang zombie, tetapi menemukan bahwa di lingkungan gerbang zombie, orang-orang ini paling banyak hanya dapat menerobos alam kecil, dan sulit untuk menerobos alam besar menurutnya. Untuk menerobos ranah besar, sumber daya, mood, dan pengalaman sangat diperlukan. Menghembuskan napas dengan kuat, Kaisar Zombie meraih Raja Pemurni Tubuh dan hendak melanjutkan latihan. Kaisar Zombie, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, di alam rahasia, kekosongan berputar, dan sesosok tubuh muncul di depan Kaisar Zombie. Kaisar Pedang, bagaimana kamu bisa masuk? Kaisar Zombie terkejut. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki tempat rahasia ini kecuali dia. Kesadaran spiritual Li Fuchen memindai dunia rahasia, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Yin Qi di sini terlalu kuat, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal. Kaisar Pedang, kamu dan aku tidak memiliki konflik satu sama lain, mengapa kamu membuat masalah bagiku? Apakah menurutmu aku, Kaisar Zombie, begitu mudah untuk ditindas? Kaisar Zombie sudah mulai memikirkan cara untuk melakukannya melarikan diri. Mati. Li Fuchen menghindar dan muncul di depan Kaisar Zombie, mengarahkan jarinya ke tengah alisnya. Puff. Jiwa dan semangat sejati Kaisar Zombie telah dicekik, dan dia tidak bisa mati lagi. Li Fuchen terlalu kuat sekarang, lebih dari 2 atau 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak hanya memiliki terobosan dalam kultivasi dan keterampilannya, tetapi dia juga menguasai hati dao kekosongan dan mempraktikkan alam pedang langit kekosongan. Jari ini terlihat biasa saja, namun nyatanya kekuatan jari tersebut menembus ke dalam dan langsung memutarbalikkan Kaisar Zombie otak menjadi berkeping-keping. Belum lagi Kaisar Zombie tidak membuat kemajuan sama sekali. Bahkan jika kekuatan Kaisar Zombie berlipat ganda, di depan jari jarak 0 ini, tidak akan ada hidup atau mati, dan tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Dengan gerakan tangannya, tas Kaisar Zombie jatuh ke tangannya. Li Fuchen membukanya dan tersenyum. Kaisar Zombie layak menjadi seorang kaisar. Belum lagi harta karun lainnya, ada sekitar 6 juta batu spiritual bermutu tinggi saja. Anda harus tahu bahwa jumlah total batu spiritual bermutu tinggi di tubuh Li Fuchen hanya lebih dari 1 juta. Pegunungan Tengkorak, salah satu dari 9 pegunungan utama di benua Tianzu. Menyelubungi pegunungan Tengkorak adalah formasi tengkorak langit tingkat 8 teratas. Dalam keadaan normal, bahkan Kaisar Agung tidak dapat meledakkannya dalam 1 atau 2 hari. Gunung Tengkorak, gunung tempat Kaisar Tengkorak berada. Mahkota tulang suci telah disempurnakan hingga 80%, dan saya masih 20% lagi untuk menguasainya sepenuhnya. Kaisar Tengkorak memiliki niat membasmi di matanya. Setelah mahkota suci tulang sepenuhnya dimurnikan, itulah saatnya Kaisar Pedang Li Fuchen meninggal. Ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa kuat Li Fuchen, mustahil menghentikannya. Hampir mengandung niat membasminya, Kaisar Tengkorak menutup matanya dan hendak melanjutkan menyempurnakan mahkota tulang suci. Saat matanya terpejam, Kaisar Tengkorak membukanya lagi. Kekosongan berputar, dan sesosok tubuh muncul. Kaisar Pedang, aku tidak mencarimu, beraninya kamu datang kepadaku. Kaisar Tengkorak meledak dengan niat membasmi dan meraung dengan suara rendah. Dia berpikir karena dia tidak mengganggu Li Fuchen, dia harus berterima kasih. Kalau tidak, dengan kekuatan Bone Holy Crown, bagaimana lawan bisa memblokirnya? Li Fuchen berkata Kaisar Tengkorak, tampaknya kamu telah membuat kemajuan besar. Itu lebih dari cukup untuk membasmimu. Kaisar Tengkorak berdiri dan memukul Li Fuchen dengan telapak tangan. Lampu pedang menyala, dan Li Fuchen memblokir telapak tangan Kaisar Tengkorak dengan pedangnya. Apa? Kaisar Tengkorak berubah warna. Ketika mahkota tulang suci dimurnikan hingga 50%, dia mampu menekan Li Fuchen. Sekarang setelah disempurnakan hingga 80%, dia tidak dapat lagi menekan Li Fuchen.
Ini memang meningkat pesat. Li Fuchen memahaminya dengan jelas. Kematian. Dengan panik mengaktifkan kekuatan mahkota suci tulang, Kaisar Tengkorak memukul Li Fuchen dengan satu telapak tangan, bersumpah untuk menghancurkan Li Fuchen menjadi sampah. Tapi tidak peduli bagaimana Kaisar Tengkorak menyerang, sulit untuk menembus keterampilan pedang Li Fuchen, seolah-olah yang berdiri di depannya bukanlah gerakan pedang, melainkan dinding kehampaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kaisar Tengkorak tidak mempercayai fakta di depannya. Tidak ada yang mustahil, Kaisar Tengkorak, pergilah dengan tenang. Mata Li Fuchen bersinar, dan alam pedang Sutian keluar. Cahaya pedang itu seperti cahaya dan air, dan gerakan Kaisar Tengkorak jauh lebih lambat. Bahkan mengedipkan matanya pun sangat melelahkan. Terlihat dengan mata telanjang, lapisan pertahanan mahkota suci tulang putih terbelah oleh lapisan cahaya pedang. Saat berikutnya, cahaya pedang yang melonjak menenggelamkan tubuh Kaisar Tengkorak. Dari sudut pandang luar, seseorang hanya bisa melihat cahaya pedang memancar, dan Kaisar Tengkorak berubah menjadi abu dan tersebar ke seluruh tanah. Dia mengulurkan tangannya dan menyedotnya, dan mahkota tulang suci Kaisar Tengkorak serta tas penyimpanannya jatuh ke tangan Li Fuchen. Mahkota tulang suci ini adalah harta rahasia tingkat tinggi di surga dan sangat berharga. Jika disimpan di benua Roh Kudus di masa depan, mungkin bisa dilelang. Segera datang tas penyimpanan. Li Fuchen membukanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Kekayaan Kaisar Tengkorak jauh lebih kaya daripada Kaisar Zombie. Batu spiritual bermutu tinggi saja berjumlah 12 juta, total kekayaan bersihnya jelas lebih dari 20 juta batu spiritual bermutu tinggi. Di benua Roh Kudus, Kaisar ada di mana-mana. Meskipun Dewa Suci biasanya tidak terlihat, menurut Yan Qingwu, jumlahnya tidak banyak. Dapatkan lebih banyak batu spiritual bermutu tinggi. Akan lebih mudah untuk bercampur di sana, dan mungkin Anda dapat membelinya. Beberapa sumber daya berharga yang tidak dapat dilihat di benua di Tian. Li Fuchen tidak akan suka bahwa dia memiliki banyak batu spiritual bermutu tinggi, tetapi hanya merasa bahwa dia memiliki sedikit. Sekarang dia benar-benar ingin menemukan Kaisar Jiwa dan yang lainnya. Selama dia membasmi orang-orang ini, dia akan memiliki batu spiritual bermutu tinggi, diperkirakan jumlahnya akan melebihi 100 juta. Setelah menghancurkan Sekte Zombie dan Sekte Tengkorak, Li Fuchen segera pergi, sehingga seluruh benua Tianzu tidak mengetahui bahwa Sekte Zombie dan Sekte Tengkorak telah dihancurkan. Sebulan kemudian, berita kehancuran Sekte Zombie dan Kultus Tengkorak menyebar ke seluruh benua Tianzu, menyebabkan keributan. Lembah Kaisar Jahat dan Istana Naga Racun, keduanya merupakan salah satu dari 4 gerbang jalan Ibel 15, dipenuhi dengan kepanikan. Terlalu aneh bahwa Sekte Zombie dan Sekte Tengkorak akan dihancurkan kapan saja, tetapi setiap orang memiliki satu kecurigaan di hati mereka, dan itu adalah Kaisar Pedang Li Fuchen. Baik Kaisar Jahat maupun Kaisar Naga Racun telah mendengar berita bahwa Li Fuchen telah mengalahkan Kaisar Jiwa 2 kali berturut-turut di benua di Tian. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa orang lain selain Kaisar Pedang Li Fuchen dapat menghancurkan Sekte Zombie dan Kultus Tengkorak. Pada saat yang sama, keduanya diam-diam bersukacita karena mereka tidak menyinggung Li Fuchen. Jika tidak, Sekte Zombie dan Kultus Tengkorak akan belajar dari kesalahan mereka. Mungkin karena kehancuran Sekte Zombie dan Kultus Tengkorak, atau mungkin karena kemunduran Jalan Ibel 15 dan Istana Naga Racun sudah mulai menahan diri untuk tidak bersikap sombong seperti sebelumnya. Hanya ada 2 dari 4 Sekte Jalan Ibel 15 yang tersisa, dan ada 6 Sekte Jalan Benar. Jika terlalu umum, mereka dapat menyebabkan 6 Sekte Jalan Benar mengepung dan menekan mereka. Lembah Kaisar Jahat dan Istana Naga Racun ingin melihatnya. Akhirnya level ke-40. Dengan hanya tersisa setengah tahun sebelum batas waktu 10 tahun, Li Fuchen akhirnya mengubah tekniknya ke level ke-40. Meskipun hanya level 40, Li Fuchen yakin bahwa pedang api ilahi Yuan Gong miliknya tidak kalah dengan level 41 aslinya, atau bahkan lebih baik. Sekarang Li Fuchen memancarkan aura kendo terhebat di dalam dan luar. Aura kendo terhebat ini membuat hati pedangnya jernih, dan samar-samar dia tampak melihat alam kendo yang lebih tinggi. Semuanya sepadan. Li Fuchen tersenyum. Butuh banyak waktu baginya untuk mengubah keterampilannya. Jika dia menghabiskan waktu ini pada aspek lain, dia mungkin lebih kuat dari sekarang. Tapi Li Fuchen tidak menyesal. Dia sudah cukup kuat. Baginya, yang terpenting adalah memurnikan dirinya dan memperjelas jalannya sendiri, yang akan menyelamatkannya dari banyak jalan memutar di masa depan. Teknik kendo ini murni dan pamungkas, sebut saja Kung Fu Pedang Yuanji. Yuanji artinya asal mula segala sesuatu, dan Kung Fu Pedang Yuanji artinya asal muasal kendo.
Kedua jari telunjuk tangan kanannya terangkat bersamaan, dan energi pedang yang ganas meledak. Li Fuchen menariknya dengan satu jari, dan kekosongan itu terbelah. Energi pedang menyatu, dan Li Fuchen diam-diam berpikir keterampilan pedang Yuanji telah dikuasai, dan akar masalahnya harus diselesaikan. Li Fuchen menyesali mengapa dia membiarkan tulangnya terkontaminasi dengan atribut api. Ia tidak meminta tulang akarnya diubah menjadi atribut kendo, namun setidaknya harus tetap dalam keadaan non-atribut. Hanya dengan cara inilah ia dapat memaksimalkan kekuatan kendonya. Itu saja, mari kita pikirkan solusinya ketika kita sampai di benua Roh Kudus. Tanah di sana luas dan kaya, dan terdapat tumbuhan yang dapat mengubah sifat tulang akar. Tulang akarnya sudah menjadi tulang akar api bintang 7, meskipun sedikit lebih rendah. Tapi Li Fuchen tidak peduli. Meskipun menciptakan keterampilan pedang Yuanji menghabiskan sebagian besar energi Li Fuchen, sisa energi Li Fuchen selalu dicurahkan untuk memahami tangan bintang. Pada hari ini, di atas langit, Li Fuchen akhirnya merasakan esensi inti dari aturan bintang. Esensi inti dari aturan bintang secara alami adalah aturan gravitasi. Tanpa gravitasi, bintang tidak akan bisa terbentuk. Justru karena gravitasilah bintang-bintang dapat berkembang dengan kecemerlangannya sendiri di alam semesta yang kosong dan gelap. Pemahaman Li Fuchen tentang aturan bintang sudah sangat mendalam sebelumnya, namun justru karena kurangnya aturan gravitasi maka dia tidak bisa benar-benar mempraktikkan tangan bintang. Setelah aturan gravitasi ditetapkan, gaya gravitasi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari Li Fuchen. Di bawah pengaruh gravitasi yang mengerikan ini, tangan kekuasaan Li Fuchen terus runtuh dan berubah. Ledakan, guntur yang mengerikan melanda Li Fuchen satu demi satu. Di masa lalu, Li Fuchen hanya bisa melawan dengan pertahanannya sendiri, tetapi kali ini, guntur langit benar-benar tersedot ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Li Fuchen dipenuhi dengan guntur dan cahaya, menyilaukan seperti bintang jatuh. Di langit di atas benua Ditian, semua orang menyaksikan. Bintang ini begitu menyilaukan hingga membuat orang panik, mengira bintang tersebut akan jatuh dari langit dan hendak menghancurkan dunia. Namun tak lama kemudian, bintang itu menghilang, kepanikan mereda, dan yang tersisa hanyalah pembicaraan setelah minum teh dan makan malam. Di bagian atas lapisan petir, Li Fuchen perlahan membuka matanya. Apakah ini ranah tangan bintang? Li Fuchen merasakan kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan alam semesta. Dia tahu bahwa ini adalah ilusi peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, tapi itu bisa memberinya ilusi ini bahkan sampai sekarang. Bisa dibayangkan betapa kuat dan menakutkannya tangan bintang. Dengan kesadaran sesaat, Li Fuchen tahu bahwa dia telah memasuki alam Dharma melalui proses pemurnian tubuh. Kekuatan tangan kekuasaan berubah menjadi kekuatan tangan bintang, dan ditambah dengan penyerapan kekuatan guntur langit yang tak terhitung jumlahnya, dia menggunakan guntur langit untuk meredam tubuhnya. Setelah memperkuat tubuhnya, latihan tubuhnya mencapai Dharma Negara bagian Realem Dacheng. Mencabut pedang pembasmi surga, Li Fuchen hampir secara tidak sadar menggunakan kekuatan dunia pedang sutian untuk menyerang dirinya sendiri dengan pedang tersebut. Dentang, percikan api beterbangan kemana-mana, tetapi Li Fuchen tidak terluka. Anda harus tahu bahwa kali ini, Li Fuchen bahkan tidak menggunakan niat pedang Heavenly Will Sword Armor. Dia melawan pedang itu murni dengan medan kekuatan reguler dan pertahanannya sendiri. Hasilnya tidak terluka. Terlebih lagi, Li Fuchen merasa meskipun kekuatan pedangnya berlipat ganda, dia tidak akan bisa melukai dirinya sendiri sama sekali. Tubuh bintang abadi. Li Fuchen menyadari bahwa dia telah menguasai tubuh bintang abadi. Star Immortality adalah kemampuan turunan dari ranah Star Hand. Setelah Anda menguasai tubuh bintang abadi, Anda tidak hanya akan abadi tetapi juga memiliki umur yang sangat panjang. Menurut pengenalan tangan dewa, umur tubuh bintang abadi tidak dapat dihitung sama sekali, setidaknya lebih dari 100.000 tahun. Dengan kata lain, meskipun Li Fuchen belum menjadi Saint King, umurnya sudah lebih panjang dibandingkan Saint King biasa. Diperkirakan bahkan pemilik tangan dewa tidak akan menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, seseorang akan menjadi tangan bintang dalam waktu singkat. Bagaimanapun, tangan dewa adalah metode pemurnian tubuh yang mengintegrasikan teknik pemurnian tubuh dan seni bela diri pemurnian tubuh. Menguasai tangan bintang beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih sulit daripada menguasai bela diri tingkat tinggi tingkat surga seni. Namun, tubuh bintang abadi saat ini masih dalam tahap utama. Setelah melatih tangan bulan, tubuh bintang abadi akan mencapai tahap peralihan. Setelah mempraktekkan tangan kesengsaraan, tubuh bintang yang abadi akan bertransformasi kembali,
menjelma menjadi tubuh abadi segala kesengsaraan, yang artinya tidak dapat dihancurkan untuk semua kesengsaraan dan abadi untuk semua kesengsaraan. Tentu saja, dalam pandangan Li Fuchen, apa yang disebut tubuh abadi mungkin tidak benar-benar abadi. Jika tidak, mengapa pemilik tangan dewa akan mati? Itu terlalu kuat. Li Fuchen tidak bisa lagi merasakan seberapa kuat kekuatan latihan fisiknya. Dia memperkirakan itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari kekuatan ilmu pedangnya. Dengan sekejap tubuhnya, Li Fuchen bergegas ke lapisan termal di atas lapisan petir. Panas termosfer mengumpulkan panas seluruh bidang. Dan pesawat jauh lebih maju daripada bintang. Medan gaya reguler di permukaan tubuh terdistorsi, dan Li Fuchen merasa bahwa kekuatan tangan bintang dikonsumsi dengan hebat. Tidak berani berlama-lama, Li Fuchen turun dan keluar dari lapisan termal. Segera, dia kembali ke benua di Tian. Ini adalah pegunungan yang sunyi dan sunyi, berukuran sekitar 30.000 hingga 40.000 mil. Kekuatan tangan bintang bersirkulasi, dan gaya gravitasi yang mengerikan lahir, langsung bekerja pada kekosongan di mana pegunungan berada. Kerala, pegunungan yang berukuran 3 hingga 40.000 mil langsung tertarik ke Li Fuchen oleh gaya gravitasi, menciptakan bola padat berukuran ribuan mil dan jurang maut berukuran 30 hingga 40.000 mil. Di dalam bola obat, Li Fuchen terus menggunakan kekuatan tangan bintang. Pada saat yang sama, bola obat yang mengelilinginya terus mengecil. Panas yang luar biasa meresap ke permukaan bola obat bola besi. Tetapi pada saat ini, gelombang kehancuran berdesir, dan bola padat itu segera runtuh. Li Fuchen yang berada di dalamnya merasakan darahnya mendidih dan mengalami luka ringan. Keinginan benua, Li Fuchen mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatan pemurnian tubuhnya saat ini, dia benar-benar bisa mendapatkan keinginan daratan. Dia memiliki firasat bahwa jika dia terus menggunakan kekuatan tangan bintang secara tidak hati-hati, hal itu akan memicu keinginan benua untuk melepaskan kekuatan penghancur. Tampaknya kekuatan pemurnian tubuhku telah mencapai titik kritis di benua Kaisar Tian. Di masa lalu, Li Fuchen berpikir bahwa hanya bidang kultivasi yang akan memicu peringatan kehendak daratan pada tingkat tertentu, itu juga akan memicu peringatan dari daratan. Waktu berlalu, dan ketika ada 3 bulan tersisa sebelum periode 10 tahun berakhir, Li Fuchen mendapat pesan, dan markas Blood Luo Society menemukannya. Orang yang menemukan markas besar Blood Luo Society adalah penguasa Gunung Kongkong. Kecuali Li Fuchen, tidak ada seorang pun yang memiliki pencapaian lebih tinggi dalam aturan kosong selain dia. Awalnya, dengan kekuatan Gunung Lord Kongkong, akan mudah untuk menghancurkan masyarakat Sueluo. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa presiden dari Blood Luo Society sebenarnya adalah seorang kaisar yang hebat, dan seorang kaisar yang sangat top. Setelah pertarungan, penguasa Gunung Kongkong bukanlah tandingannya. Setelah menerima pesan tersebut, Li Fuchen segera pergi ke markas besar Blood Luo Society. Dari kejauhan, Li Fuchen merasakan fluktuasi vitalitas yang menakjubkan. Pertarungan itu lebih intens dari yang dia bayangkan. Kekosongan terpelintir dan Li Fuchen muncul di medan perang. Kaisar Pedang, presiden dari Blood Luo Society adalah seorang pria yang memakai topeng berwarna darah. Auranya sangat menakutkan, seolah-olah dia telah keluar dari neraka berwarna darah. Di seberangnya, penguasa Gunung Kongkong sudah terluka dan napasnya sedikit tersendat. Pembudidaya Ibel 15 lainnya. Li Fuchen memandang presiden dari Blood Luo Society. Dia melihat jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya di pihak lain. Jelas sekali bahwa pihak lain, seperti kultus tengkorak dan sekte zombie, menggunakan makhluk hidup untuk berlatih seni bela diri mereka. Seiring waktu, hanya dengan begitu mereka akan tertular kebencian makhluk hidup, dan seiring dengan memburuknya kebencian, mereka secara bertahap akan membentuk jiwa darah. Penatua Li, Anda di sini. Tuan Gunung Kongkong tampak bahagia. Dia sendiri sebenarnya bukan tandingan presiden persekutuan Blood Luo, tetapi dengan Li Fuchen di sini, apalagi satu presiden persekutuan Blood Luo, tidak satu pun dari 10 presiden persekutuan Blood Luo yang bisa menjadi lawannya. Li Fuchen tidak memperhatikan presiden masyarakat Sueluo untuk saat ini. Kaisar Darah. Li Fuchen menyapu kesadaran spiritualnya dan menemukan Kaisar Darah tersembunyi di markas besar masyarakat Luo Darah. Dia mengulurkan tangannya dan menghisap, dan gaya gravitasi yang tak terbatas meledak. Kaisar Darah tanpa sadar tersedot. Bahkan formasi Blood Luo Society tidak dapat mengisolasi gaya gravitasi ini. Melihat ini, Presiden Persekutuan Sueluo mengecilkan pupil matanya. Dia sudah sangat menghormati Li Fuchen dan berpikir dia bukan tandingan Li Fuchen. Tapi dia tidak menyangka kekuatan Li Fuchen lebih kuat dan lebih besar dari yang dia bayangkan. Presiden, selamatkan aku.
Kaisar Darah merasa ngeri. Menyelamatkanmu. Tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang bisa menyelamatkanmu. Li Fuchen mengulurkan tangannya dan mencubitnya, dan Kaisar Darah meledak. Kaisar Pedang, kamu harus membasmiku juga. Aku, Persekutuan Darah Luo, akan melawanmu. Kuharap ini yang terakhir kalinya. Presiden Persekutuan Sue Luo berkata perlahan dengan wajah muram. Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan denganku? Li Fuchen memandang ke pihak lain. Presiden Perkumpulan Blood Luo memang tidak punya dendam terhadapnya, namun Perkumpulan Blood Luo terlilit hutang yang sangat besar, dan Sekte Kaisar Hitam tempat Sang Guan Yu bekerja hampir terbasmi, jadi bagaimana Li Fuchen bisa menghindarinya? Kaisar Pedang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Semangat juang Presiden Guild Blood Luo bangkit. Dia, Kaisar Darah, berada di peringkat 5.500 dalam daftar Kaisar di benua Roh Kudus. Jika penguasa Gunung Kongkong tidak mahir dalam aturan kehampaan, dia pasti sudah lama mati di tangannya. Dan dia bahkan belum punya waktu untuk menggunakan jurus pembasminya untuk menghadapi penguasa Gunung Kongkong. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, bahkan jika dia bukan lawan Li Fuchen masih harus membayar sejumlah harga jika dia ingin mengalahkannya. Oh, tampaknya kekuatanmu lebih dari itu. Li Fuchen berkata, gunakan semua kekuatanmu. Kalau tidak, kamu tidak punya peluang sama sekali. Kaisar Pedang, izinkan aku menunjukkan kepadamu, aku, Kaisar Darah, the metode dunia jaring darah. Presiden Masyarakat Luo Darah, yang juga dikenal sebagai Kaisar Luo Darah, mengambil tindakan. Tangannya seperti jaring, dan aturan darah yang tak ada habisnya meledak, terjalin seperti jaring, dan menyelimuti Li Fuchen. Gerakan menjaring darah dunia ini adalah langkah pembasmian terakhir. Dia tidak percaya Li Fuchen bisa menanganinya dengan tenang. Suatu kali, dengan gerakan ini, dia dengan mudah mengubah seorang kaisar agung menjadi genangan nanah dan darah. Penatua Li, berhati-hatilah. Tuan Gunung Kongkong terkejut saat melihat Li Fuchen ditutupi oleh jaring darah. Bagaimana mungkin dia tidak melihat dengan penglihatannya bahwa gerakan ini khusus untuk teknik melarikan diri, dan akan berbahaya jika ditutupi. Alam darah. Li Fuchen mengerti dengan jelas. Langkah ini memang kuat, ini adalah langkah yang mematikan domain. Tapi itu masih terlalu lemah baginya. Belum lagi dia telah menguasai tangan bintang, bahkan jika dia belum menguasai tangan bintang, dia dapat membasmi Kaisar Sue Luo hanya dengan sekejap. Melihat jaring darah menutupi tubuh Li Fuchen, Kaisar Sue Luo sepertinya telah melihat pemandangan di mana Li Fuchen berubah menjadi genangan nanah dan darah. Namun saat berikutnya, Kaisar Sue Luo dan Tuan Gunung Kongkong tercengang. Begitu jaring darah jatuh ke Li Fuchen, itu seperti jaring yang terbuat dari benang kapas yang jatuh di atas besi solder yang membara, langsung berubah menjadi abu terbang tanpa suara. Apakah ini jurus pembasmimu? Terlalu lemah. Sekarang giliranku. Li Fuchen mengulurkan tangannya dan menyedotnya. Kaisar Darah, seperti Kaisar Darah sebelumnya, terbang menuju Li Fuchen tanpa sadar. Kaisar Pedang, biarkan aku pergi secepatnya. Tuanku adalah Yang Mulia Tian Luo. Jika kau membasmiku, tidak akan ada tempat bagimu di surga atau di bumi. Tidak sabar. Li Fuchen mengangkat tangan kanannya ke udara, dan Kaisar Sue Luo meledak. Di Gunung Gantung, patung logam milik Li Fuchen didirikan dalam semalam. Patung logam yang tampak biasa ini sebenarnya seluruhnya terbuat dari logam tingkat surga yang rendah, dan nilainya sangat mencengangkan. Bagaimanapun, logam tingkat surga dapat menghasilkan senjata tingkat surga. Bahan logam yang digunakan untuk patung ini dapat digunakan melemparkan lebih dari 100 senjata. 1000 senjata surgawi. Patung logam tersebut didirikan bukan untuk memperingati Li Fuchen, melainkan untuk melaksanakan wasiat Li Fuchen. Patung logam ini masing-masing membawa arti sebenarnya dari tangan bintang dan maksud pedang Sutian. Jika musuh dari luar menyerang dan menyentuh patung logam tersebut akan meledak dengan arti sebenarnya dari tangan bintang atau maksud pedang Sutian untuk membasmi musuh yang kuat. Menurut spekulasi Li Fuchen, bahkan jika orang suci kuasi Ibel 15 datang, dia akan diledakkan menjadi kabut darah karena niat sebenarnya dari tangan bintang, atau terbelah dua oleh maksud pedang Sutian. Terlebih lagi, makna sebenarnya atau niat pedang ini tidak akan dikonsumsi seluruhnya sekaligus, hanya akan digunakan lebih sedikit sekali. Dengan cara ini, bahkan jika sejumlah besar orang suci monster semu menyerang Gunung Xuankong berulang kali, mereka semua akan mati secara tragis di tempat. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang suci kuasi Ibel 15 di dunia ini yang ingin menimbulkan masalah bagi Gunung Xuankong. Dalam sekejap mata, jangka waktu 10 tahun telah berakhir.
Pada hari ini, kuil terkutuklah mengeluarkan fluktuasi yang lemah. Fluktuasi semacam ini sulit dideteksi tanpa pengamatan yang cermat. Menurut Ku Qingyan, kuil terkutuk itu berfluktuasi setiap 49 tahun. Setiap kali terjadi fluktuasi, formasi kutukan di dalamnya akan terbuka dan mengikis lubang besar dalam ruang dan waktu. Sudah waktunya untuk pergi. Token panggilan bergetar, dan Li Fuchen tahu bahwa hari ini adalah hari untuk memasuki kuil terkutuklah. Dengan sekilas tubuhnya, Li Fuchen muncul di luar Gunung Xuankong. Yan Qingwu dan Master Gunung Kongkong kemudian muncul di sampingnya, dan binatang guntur juga mengikuti. Kuil terkutuk itu sangat berbahaya. Jika Anda bukan Kaisar Agung, Anda pasti akan mati jika masuk. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan memasuki kuil terkutuklah kali ini. Tanya Lord Kongkong Mountain. Yan Qingwu berkata mereka semua harus masuk. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk pergi ke benua Roh Kudus. Sayangnya, kami tidak dapat menemukan Kaisar Jiwa dan yang lainnya. Jangan lepaskan Gunung Xuankong. Li Fuchen berkata jangan khawatir, bahkan Kaisar Jiwa akan dimusnahkan dengan patung kehendak. Dia lebih mengkhawatirkan keselamatan keluarga Li dan Sekte Changlan daripada penguasa Gunung Kongkong, jadi dia tentu saja harus dipersiapkan sepenuhnya. Patung kehendak di Gunung Xuankong, hanya persiapan tingkat pertama, ia juga meninggalkan persiapan tingkat kedua dan persiapan tingkat ketiga. Namun sebaiknya obat ini tidak digunakan. Melihat kembali Gunung Xuankong, Li Fuchen dan yang lainnya terbang menuju kuil terkutuklah. Mereka semua ada di sini. Tuan Gunung Kongkong sedikit terkejut. Di luar kuil terkutuklah, semua orang datang, apakah itu kaisar dari benua Ditian atau benua Tianzu, termasuk 3 kaisar klan Ibel 15. Ada satu lagi yang memakai topeng hitam, yang mungkin merupakan kaisar malam kegelapan paling misterius. Jika Li Fuchen pernah bertemu kaisar malam kegelapan sebelumnya, dia pasti akan membasminya. Gerbang malam gelap yang didirikan oleh orang ini tidak lebih baik dari Blood Luo Society, tapi gerbang malam gelap bertindak lebih diam-diam. Kaisar malam kegelapan diam-diam mengamati Li Fuchen. Begitu Li Fuchen melakukan gerakan apapun, dia akan segera melarikan diri. Untungnya, Li Fuchen bahkan tidak melihatnya, jadi dia menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia diam-diam membencinya dan memutuskan untuk pergi ke benua Roh Kudus agar dia terlihat baik. Ku Qingyan memandang ke arah kerumunan dan berkata kuil terkutuk itu sangat berbahaya. Saya harap semua orang dapat bekerja sama untuk mengesampingkan semua keluhan masa lalu. Banyak orang yang hadir memiliki keluhan satu sama lain, jadi Ku Qingyan harus mengingatkan. Jangan khawatir, tuanku, kami memiliki rasa proporsional kami sendiri. Ku Qingyan tidak perlu mengatakannya, tidak ada yang akan mengalami konflik saat ini, lagi pula, tidak ada yang bisa menandingi masa depan seni bela diri mereka sendiri. Oke, semuanya, ayo masuk. Ku Qingyan memimpin menuju kuil kutukan. Semua orang akrab dengan lingkungan sekitar kuil terkutuklah. Bahkan jika mereka bertemu dengan prajurit terkutuklah, mereka dapat dengan cepat menyelesaikannya dengan bantuan kerja sama mereka. Tapi semakin dekat mereka ke batas dalam kuil terkutuklah, semakin banyak prajurit terkutuk yang mereka miliki. Kecuali Li Fuchen, yang bisa membasmi prajurit terkutuk dengan satu gerakan, tidak ada orang lain yang bisa. Beberapa orang yang belum pernah melihat kekuatan Li Fuchen harus mengakui saat ini bahwa mereka jauh dari lawan Li Fuchen. Tanpa disadari, semua orang sampai ke area dalam kuil terkutuklah. Saat teriakan terdengar, Kaisar Wu He dari benua Tianzu tiba-tiba menjadi gila, bergegas keluar dari kerumunan, dan menghilang ke kuil yang jauh dalam sekejap mata. Kutukan yang sangat kuat. Kaisar Tianyan tampak serius. Ku Qingyan berkata di dalam kuil terkutuk, roh sejati tidak setingkat Kaisar Agung, dan sangat rentan terhadap kutukan. Kaisar. Berdarah besi mengerutkan kening dan berkata Kaisar Wu He pernah melukai jiwanya Kaisar Jiwa, dan jiwa serta roh sejatinya tidak sempurna. Kegilaan Kaisar Wu He membuat hati semua orang tenggelam. Seorang kaisar akan menjadi gila ketika dia mengatakan dia gila, yang agak di luar dugaan mereka. Jika mereka belum memasuki lingkaran dalam kuil terkutuklah, tidak menutup kemungkinan seseorang akan pergi kuil terkutuklah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus benua Roh Kudus, itu harus menunggu sampai semuanya berakhir. Merobek. Setelah Kaisar Wu He, kaisar besar lainnya mengalami bencana. Orang yang menderita kali ini adalah Kaisar Naga Racun. Kaisar Naga Racun tidak dianggap lemah di antara 10 kaisar di benua Tianzu. Dia setidaknya bisa menduduki peringkat 8 besar atau bahkan 6 besar.
Hanya saja prajurit terkutuk yang membasminya begitu kuat sehingga dia merobek Kaisar Naga Racun menjadi dua hanya dengan satu robekan di tangannya. Awalnya, meski tubuhnya terbelah dua, Kaisar Naga Racun bisa pulih, tapi ini adalah kuil kutukan. Segera setelah tubuh Kaisar Naga Racun dipisahkan, itu segera terkikis oleh aturan kutukan vitalitas di tubuhnya segera menghilang, dan aura kutukan yang kuat terpancar. Tampaknya setelah beberapa saat, Kaisar Naga Racun akan menjadi prajurit terkutuk. Melihat ini, ekspresi kaisar besar lainnya berubah. Mereka masih belum mengetahui bahwa di dalam kuil terkutuk, seseorang tidak boleh terluka sama sekali. Sekali terluka, mereka akan terkikis oleh aturan terkutuk dan menjadi prajurit terkutuk. Kaisar Wu He memang gila sebelumnya, tapi setidaknya dia masih memiliki sedikit kewarasan. Basmi, semua kaisar agung bekerja sama untuk mengepung prajurit terkutuk itu. Bang 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 bang, tapi tidak peduli bagaimana semua orang menyerang, prajurit terkutuk ini tetap tidak terluka. Dibandingkan dengan prajurit terkutuk sebelumnya, dia lebih dari 1 atau 2 poin lebih kuat, itu hanya beberapa kali lebih kuat. Dentang, kilatan cahaya pedang menyala, dan prajurit terkutuk itu dengan mudah disingkirkan. Orang yang menghunus pedang secara alami adalah Li Fuchen. Hanya Li Fuchen yang bisa membelah tubuh lawannya. Namun kali ini, Li Fuchen gagal membasmi lawannya. Tubuh prajurit terkutuk itu langsung sembuh. Cahaya pedang menyala satu demi satu, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata, mereka curiga jika mereka menatap cahaya pedang, mereka akan menjadi buta. Engah, akhirnya, prajurit terkutuk yang sangat kuat ini berubah menjadi abu dan menghilang. Ku Qingyan memandang Li Fuchen dengan kagum dan menjelaskan prajurit terkutuk ini seharusnya menjadi seorang kaisar selama hidupnya. Jika tidak, dia tidak akan begitu kuat. Bagaimana jika dia adalah seorang petapa semasa hidupnya? Xuan Ming masih ketakutan. Kaisar Tianyan berkata, tidak mungkin bagi orang bijak semua ada di benua Tianzu dan benua di Tian. Ku Qingyan mengangguk, jika Anda ingin menjadi orang bijak semu, pertama-tama Anda harus memiliki keterampilan tingkat tinggi tingkat surga. Berharga, semua orang harus tahu. Keterampilan tingkat tinggi tingkat surga terlalu berharga. Meskipun Ku Qingyan berasal dari benua Roh Kudus, dia tidak memiliki keterampilan tingkat surga tingkat tinggi. Jika dia memilikinya, dia tidak akan tinggal di benua di Tian. Tentu saja, jika memang ada prajurit terkutuk di level Kuaso Sage, kita semua, kecuali Kaisar Pedang, akan mati. Petik 2. Saya harap keberuntungan saya tidak terlalu buruk. Kaisar Xuan Ming menelan ludahnya. Tidak ada yang tahu seberapa besar kuil kutukan itu. Sesekali, semua orang merasa pemandangannya berubah. Ada yang tidak beres, Kaisar Xuan Ming hilang. Kata Kaisar Tianyan tiba-tiba. Mendengar ini, mata semua orang melihat ke sekeliling, dan benar saja, Kaisar Xuan Ming tidak terlihat dimanapun. Dia masih berbicara sebelumnya, tetapi menghilang dalam sekejap mata. Li Fuchen menyipitkan matanya. Kesadaran spiritualnya selalu berada dalam keadaan eksternal. Jika Kaisar Xuan Ming dalam masalah, tidak mungkin untuk lepas dari kesadaran spiritualnya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa selama transformasi luar angkasa, Kaisar Xuan Ming beralih ke ruang lain. Tapi mengapa hanya Kaisar Xuan Ming yang dipindahkan ke dimensi lain? Itu tidak masuk akal. Tiba-tiba, Li Fuchen melihat sosok aneh di belakang Patua Tianhuo. Bahkan Li Fuchen hampir menyembunyikan sosok aneh ini. Minggir, Li Fuchen menyerang sosok aneh itu dengan pedangnya. Panggilan, cahaya pedang melewatinya, dan sosok aneh itu menghilang seperti riak di air. Namun Li Fuchen yang waspada segera menemukan bahwa ada sosok aneh di belakang Kaisar Zisu. Di tubuh Ku Qingyan, jimat giok abu-abu putih bersinar dengan liar. Jimat giok ini disebut jimat giok anti kejahatan. Ini adalah harta karun yang dimurnikan oleh orang bijak anti kejahatan, tapi dia tidak dapat menemukannya. Setelah mengamati Li Fuchen secara mendalam, Ku Qingyan tahu bahwa Li Fuchen lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sebelum Li Fuchen dapat terus menyerang sosok aneh itu, sejumlah besar prajurit kutukan mengelilinginya dari segala arah. Untuk sesaat, semua orang terlibat perkelahian. Void Sky Sword World, cahaya pedang yang menyilaukan menyebar, dan semua orang membeku. Tepatnya, kecepatannya 1000 kali lebih lambat. Engah. Saat berikutnya, sebagian besar prajurit terkutuk berubah menjadi abu terbang, dan sosok aneh itu menghilang. Ketika cahaya pedang menghilang, semua orang hanya merasa sesaat telah berlalu, dan mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Cahaya pedang terus berkedip, dan prajurit terkutuk yang tersisa terbasmi satu persatu. Ayo pergi, Li Fuchen mempercepat. Kuil terkutuklah terlalu berbahaya, dan Li Fuchen tidak akan takut jika dia sendirian.
Tapi ada terlalu banyak orang di sini, dan dia tidak terlalu percaya diri untuk melindungi orang-orang yang dia hargai. Tanpa disadari, sekelompok orang datang ke dalam kuil terkutuklah. Kuil di sini megah, luas, dan menakutkan pada saat yang sama. Tidak, aku harus pergi. Seorang Kaisar Ibel 15 akan pingsan, berbalik dan pergi dengan cepat. Perasaan spiritual Li Fuchen merasakan bahwa tidak lama setelah Kaisar Ibel 15 pergi, dia kehilangan akal sehatnya dan menjadi bingung. Jika kamu pergi sekarang, kamu mendekati kematian. Kaisar Malam Kegelapan mencibir dalam hatinya. Ia juga sangat sadar akan bahayanya mengutuk kuil. Di benua Roh Kudus, ada kuil terkutuk. Bahkan Holy Lord tidak mau memasuki kuil terkutuk ini. Sekarang mereka telah mencapai kedalaman kuil terkutuklah, pada dasarnya mustahil untuk keluar. Di antara candi-candi yang menjulang tinggi terdapat tembok-tembok, banyak terdapat relief manusia di tembok-tembok tersebut. Tiba-tiba semua orang merasa dingin di hati mereka. Itu Pak Tua Tianhuo, dan Kaisar berdarah besi, bagaimana saya bisa berada di sana? Yang tidak diketahui pembicara adalah bahwa dia telah memanjat tembok dan menjadi bagian dari relief. Li Fuchen melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang kecuali dia dan Ku Qingyan telah memanjat ke dinding. Namun, beberapa masih berjuang, sementara yang lain secara bertahap menjadi tidak bisa bergerak dan kehilangan vitalitasnya. Melihat Yan Qingwu yang sedang berjuang, Li Fuchen mendekat tanpa ragu-ragu. Tidak, Ku Qingyan ingin menghentikan Li Fuchen. Tembok ini semakin berbahaya jika Anda mendekat. Li Fuchen sendiri tidak dalam bahaya, tetapi jika dia bersendewa dengan tembok itu, akan sulit untuk mengatakannya. Tapi, sudah terlambat. Tangan Li Fuchen menyentuh Yan Qingwu, dan seluruh tubuhnya menyatu dengannya. Sehat, Ku Qingyan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia dan Li Fuchen telah bergabung untuk berhasil melakukan perjalanan ke benua Roh Kudus. Tapi sekarang Li Fuchen juga telah bergabung ke dalam tembok, dia kurang dari setengah yakin. Setelah menyatu dengan dinding, Li Fuchen melihat Yan Qingwu. Yan Qingwu juga melihat Li Fuchen. Itu hanyalah kekuatan tak terlihat yang menyeret Yan Qingwu, mencoba menariknya ke kedalaman. Kekuatan tangan bintang beredar, dan Li Fuchen meraih tangan Yan Qingwu secepat kilat dan menariknya. Pergilah dengan cepat. Yan Qingwu menggelengkan kepalanya. Kekuatan tembok itu begitu kuat sehingga Yan Qingwu, yang merupakan kaisar di kehidupan sebelumnya, merasakan kewarasannya menghilang saat ini. Jangan khawatir. Mata Li Fuchen bersinar terang, dan dia menarik Yan Qingwu dengan ganas. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan kekuatan kutukan seperti rawa di sekitarnya surut. Buka, tarikan gravitasi yang mengerikan muncul dari Li Fuchen, dan retakan muncul di dinding. Hei! Ku Qingyan memandang Li Fuchen di dinding dengan ekspresi kaget. Ledakan. Dinding itu meledak dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Li Fuchen memegang Yan Qingwu dengan tangan kirinya. Aura di tubuhnya sangat besar. Seolah-olah langit sedang runtuh dan tidak ada yang bisa dilakukan padanya dan tidak ada yang bisa dilakukan padanya. Pada saat ini, Ku Qingyan merasa seolah-olah dia telah melihat Holy Lord. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ku Qingyan belum pernah melihat seorang kaisar sekuat Li Fuchen. Diperkirakan di benua Roh Kudus, hanya 10 tokoh teratas dalam daftar Kaisar Agung yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Li Fuchen. Berkat Li Fuchen, semua kaisar yang belum sepenuhnya kehilangan kesadaran jatuh dari tembok. Apakah saya masih hidup? Tuan Gunung Kongkong sangat bersemangat. Apa yang tidak dia ketahui adalah terakhir kali Li Fuchen menghilangkan racun jiwanya, dia telah memurnikan jiwanya sampai batas tertentu, jika tidak, dia tidak akan pernah bertahan sampai sekarang. Aku baru saja mengatakan bahwa binatang petirku tidak berumur pendek. Binatang petir itu seperti anak guk-guk, melompat-lompat dan bersenang-senang. Tidak banyak orang yang selamat, mereka yang selamat di benua Ditian antara lain Li Fuchen, Yan Qingwu, Binatang Guntur, Gunung Lord Kongkong, Ku Qingyan, Kaisar Tianyan, dan Kaisar Malam Gelap. Kerugian di benua Tianzhu sangat besar. Kecuali Kaisar Tianzhu, Kaisar Berdarah Besi, dan Kaisar Zizhu, semua orang telah jatuh, termasuk 2 Kaisar Ibel 15. Wajar jika Kaisar Tianyan masih hidup. Bagaimanapun, pihak lain dulunya adalah orang yang setara dengan Kaisar Jiwa, jadi tidak sesederhana itu. Kelangsungan hidup Kaisar Malam Kegelapan agak di luar dugaan Li Fuchen. Tampaknya Kaisar Malam Kegelapan adalah sosok lain yang tidak kalah dengan Kaisar Darah Luo. Terima kasih. Ada perubahan halus pada ekspresi Yan Qingwu ketika dia melihat Li Fuchen. Dia sendiri juga merasakan perubahan ini. Li Fuchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Melihat ekspresi mereka berdua, Ku Qingyan sedikit iri pada Yan Qingwu.
Li Fuchen tidak diragukan lagi adalah orang paling menakjubkan dan berbakat yang pernah dia lihat. Hampir bisa dipastikan bahwa dia akan menjadi orang suci di masa depan. Merupakan impian semua kultivator wanita untuk memiliki pendamping Tao. Saat Li Fuchen dan yang lainnya menerobos masuk ke kuil terkutuklah, Kaisar Jiwa kembali. Kali ini dia tidak diikuti oleh dua orang suci kuasi Ibel 15, tetapi Kaisar Tianjiao mengikutinya. Mereka seharusnya memasuki kuil terkutuklah, kata Kaisar Jiwa kepada Kaisar Tianjiao. Kaisar Tianjiao mendengus, Kaisar Jiwa, kamu benar-benar berbahaya, tetapi hanya dengan sedikit dari kita tidak dapat menghancurkan formasi Gunung Xuankong. Meskipun dia tidak senang dengan Kaisar Jiwa, dia menghancurkan Xuankong sebelum memasuki kuil terkutuklah. Pegunungan juga merupakan hal yang sangat memuaskan, jadi ketika Kaisar Jiwa mengundangnya, dia langsung setuju. Kaisar Jiwa berkata masih ada. Dalam kehampaan, kepala Griffin terungkap. Sejak terakhir kali dia menggunakan teknik terlarang untuk membawa gurita sutun ke darat, gurita sutun menjadi agak lepas kendali selama bertahun-tahun, jadi Kaisar Jiwa hanya membawa Gripon kali ini. Oke, dengan Gripon, kita pasti bisa menerobos formasi Gunung Gantung. Kaisar Tianjiao menyeringai. Li Fuchen telah mengambil pembantunya. Dia selalu menganggapnya sebagai rasa malu dan penghinaan yang besar. Setelah beberapa saat, sekelompok orang tiba di luar Gunung Xuankong. Ledakan. Formasi Gunung Xuankong bergetar hebat. Ketika Kaisar Yun melihat keluar, dia terkejut dan berkata dengan tegas. Kaisar Jiwa, Kaisar Tianjiao, kamu masih tidak tahu malu, dan kamu datang untuk menyerang Gunung Xuankong sementara Guru Gunung dan Penatua Li tidak ada. Sejarah ditulis oleh pemenang, selama Anda menghancurkan Gunung Xuankong, tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah kami. Kaisar Yun Yang tak tahu malu, sangat marah. Dia tahu bahwa Li Fuchen telah meninggalkan beberapa cara, seperti patung wasiat, tetapi tidak ada yang tahu apakah dia bisa menghentikan Kaisar Jiwa. Lagi pula, Li Fuchen tidak dapat melakukan apapun terhadap Kaisar Jiwa ketika dia berada di sini. Meninggalkan patung wasiat bisa membuatnya takut. Saya kira tidak ada yang mempercayainya. Hancurkan dia. Kaisar Jiwa memandang dengan dingin dan memerintahkan Gripon untuk menyerang. Karma. Grifon itu meraung, ukurannya bertambah besar, dan aura menakutkannya menembus emas dan batu pecah. Kaisar Jiwa, kamu sangat mengecewakanku. Kupikir kamu tidak akan datang, tapi aku tidak menyangka kamu masih datang. Pada saat ini, patung wasiat yang berdiri di tengah gunung gantung menjadi hidup dan terbang ke tengah formasi di luar. Kaisar Pedang. Ekspresi Kaisar Jiwa berubah. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Li Fuchen telah meninggalkan klon jiwa di patung logam? Tapi kali ini Kaisar Jiwa salah menebak. Li Fuchen tidak tahu cara membuat klon jiwa. Dia hanya meninggalkan kekuatan jiwa di patung logam. Kamu pikir kamu ini siapa jika kamu pikir kamu bisa menakut-nakuti kami hanya dengan klon jiwa? Kaisar Tianjiao tersenyum menghina dan meninju dia dengan tinjunya. Kaisar Tianjiao, aku tidak bisa membasmimu terakhir kali. Kali ini kamu sendiri yang datang ke pintu. Jangan salahkan aku karena kejam. Sebuah pedang logam terulur dari tangan patung wasiat dan menghantam Kaisar Tianjiao dengan satu pedang-pedang. Dengan kilatan cahaya pedang, Kaisar Tianjiao membeku di sana. Setelah satu tarikan napas, tubuh Kaisar Tianjiao berubah menjadi abu. Di depan antarmuka pedang Sutian, tidak peduli seberapa kuat pertahanan Kaisar Tianjiao, dia tidak dapat menghentikan ribuan pedang dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Kendo Li Fuchen benar-benar berbeda apakah dia memiliki Sword Move Sutian Sword World atau tidak. Ayo pergi. Ekspresi Kaisar Jiwa berubah. Dia tidak dapat melihat bahwa pedang patung kehendak bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh manusia. Bisakah kamu pergi? Pedang logam menyatu ke dalam tubuh, dan patung wasiat menatap Kaisar Jiwa dengan setengah tersenyum, dan kekuatan gravitasi yang menakutkan tiba-tiba meledak. Tidak bagus. Kaisar Jiwa menggunakan teknik melarikan diri dan hendak melarikan diri. Namun ia menemukan bahwa dalam menghadapi gravitasi yang mengerikan ini, teknik melarikan diri tidak dapat digunakan sama sekali, karena bahkan kekosongan pun telah terkoyak. Bang 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 bang. Gravitasi yang mengerikan menarik Gripon, Kaisar Jiwa, penguasa kerajaan bulan merah, dan penguasa kerajaan matahari biru ke patung kemauan mereka bertiga. Binatang itu bergetar menjadi kabut darah. Kaisar Jiwa, sudah mati. Kaisar Yun tidak dapat mempercayai matanya. Hanya patung kemauan yang membasmi musuh kuat seperti Kaisar Jiwa, jadi seberapa kuat seharusnya Li Fuchen. Kaisar Yun tidak dapat membayangkannya. Tak seorang pun di Gunung Xuankong dapat membayangkannya. Setelah menyimpan tas penyimpanannya,
patung wasiat tersebut kembali ke gunung gantung dan berubah menjadi patung lagi, tanpa sedikit pun gejolak jiwa. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin ada orang yang begitu bodoh dengan menganggap patung kehendak sebagai benda mati? Meskipun Kaisar Pedang telah pergi, metode yang ditinggalkannya masih dapat mengejutkan benua Kaisar Tian. Kuil kutukan. Li Fuchen mencibir, Kaisar Jiwa benar-benar kembali ke benua di Tian. Sepertinya dia memiliki opini yang tinggi terhadap pihak lain. Sekalipun orang seperti itu tidak mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah aura terkutuk di sini sepertinya menghilang? Yan Qingwu tiba-tiba berkata. Ku Qingyan memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemas, pergilah ke arah hilangnya aura terkutuk. Seharusnya ada gua kekosongan terkutuklah. Gua kekosongan terkutuklah berarti jalur ruang waktu yang terkikis oleh aturan kutukan. Setelah beberapa saat, semua orang sampai pada lubang hitam besar. Lubang hitam ini terus-menerus runtuh ke dalam, dan gaya gravitasi yang mengerikan menyedot atmosfer terkutuk di dekatnya. 720.